Dwi Robiansyah, kemudian Dimas Arki, dan juga satu anggota Polri lainnya. Sehingga kita nantikan bagaimana keterangan-keterangan ataupun juga fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan hari ini, Cynthia. Ya, Asri, singkat saja. Selanjutnya, siapa lagi agendanya yang akan menjalani pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi? Yang terkait dengan untuk hari ini, terkait sidang saat ini, memang saksi yang diperiksa ini ada Dwi Robiansyah, Dimas Arki, dan Ridwan Janari yang akan diperiksa. Namun untuk agenda sidang pemeriksaan saksi ini akan dilangsungkan pekan depan, hari Kamis, untuk Baikuni dan juga Cuk Putranto tepatnya pada tanggal 17 November hari Kamis yang akan diselenggarakan ataupun juga digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cynthia. Baik, Asri Gunawan, terima kasih sudah melaporkan untuk Kompas Petang langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saudara, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa perintangan penyidikan kasus Yosua, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto. Dengan putusan ini, Hakim meminta jaksa menghadirkan saksi-saksi untuk diperiksa pada persidangan lanjutan yang akan digelar Kamis 17 November mendatang. 1. Menolak eksepsi keberatan secara hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 804/Pit-2002/PN JKTSL atas nama terdakwa Baikuni Wibowo SIK. KPK kembali menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka baru kasus suap perkara di MA. Relawan pendukung Jokowi hari ini bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Long enough, Galadriel. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat
segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. First Media dan XL mempersembahkan layanan konvergensi untuk kemudahan aktivitas digital harian di dalam dan di luar rumah. Dapatkan paket internet ngebut First Media hingga 1 Gbps dan paket foto bersama XL hingga 100 GB. Harga mulai dari 300 ribuan per bulan. Dan rasakan mudahnya membayar 2 tagihan dalam 1 pembayaran. Langganan sekarang untuk menikmati jaringan internet di dalam dan di luar rumah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, sejumlah anggota TNI terlihat dalam pengamanan di gedung Mahkamah Agung. Sejumlah lembaga mengkritik kebijakan MA yang melibatkan anggota TNI. Terlihat gerbang depan gedung Mahkamah Agung tak hanya dijaga oleh pengamanan Satpam saja. Terlihat pula sejumlah prajurit TNI juga berjaga di depan gerbang MA dengan menggunakan seragam TNI. Kebijakan pengamanan militer di lingkungan Mahkamah Agung tidak berpengaruh terkait penyidikan yang sedang dilakukan KPK. Proses penyidikan tetap berjalan, pengumpulan dan melengkapi alat bukti terus KPK lakukan. Dan hasil selalu KPK sampaikan di publik sebagai bentuk transparansi kerja KPK. Jadi terkait dengan kebijakan baru pengamanan di lingkungan gedung Mahkamah Agung, tentu kami meyakini hal tersebut tidak terkait dengan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. KPK tidak terpengaruh dengan kebijakan baru dimaksud dan kami juga meyakini Mahkamah Agung tetap mendukung langkah-langkah proses penyidikan yang sedang KPK lakukan ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pengamanan di Mahkamah Agung yang melibatkan militer. Alasan peningkatan keamanan agar kinerja hakim nyaman dinilai berlebihan. Hakim Mahkamah Agung bisa menggunakan ajudan pribadi atau menambah satuan pengamanan dibandingkan melibatkan unsur militer untuk pengamanan pribadi. Jadi kalau kemudian concernnya soal keamanan, soal kenyamanan Hakim Agung, rasanya belum pernah ada presiden atau peristiwa yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung perlu dijaga oleh militer. Gitu. Jadi tidak masuk akal, kemudian menurut saya ini tidak berdasar. Gitu. Dan tidak jelas juga apa tujuannya, karena tidak ada kedaruratan yang perlu direspon dengan meminta bantuan militer untuk mengamankan Mahkamah Agung. Rasanya ya satuan pengamanan yang sudah ada, misalnya Satpam itu ya sudah cukup begitu. Sementara dalam penanganan kasus korupsi suap perkara di Mahkamah Agung, KPK kembali menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka baru terkait dengan suap penanganan perkara di MA. September lalu, KPK menetapkan 10 tersangka dugaan suap penanganan perkara. Iya, memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonfirmasi betul Hakim Agung begitu ya di Mahkamah Agung, dan di antaranya nanti kami akan umumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya ya, siapa berbuat apa begitu, dan kemudian pasal-pasalnya. Lebih lengkap soal KPK yang menetapkan Hakim Agung dalam perkara suap, kita tanyakan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di gedung KPK Jakarta. Cindy, sudah adakah keterangan resmi dari KPK siapa sosok Hakim Agung yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perkara ini? Cindy?
Ya, Cynthia, KPK masih belum mau membocorkan nama lengkap maupun juga inisial dari Hakim Agung yang ditangkap sampai nanti penyidikan dinilai selesai maupun juga analisis dinilai sudah cukup oleh tim penyidik. Tapi kalau yang terbaru, kalau kita lihat dengan sudah adanya ditetapkan setidaknya satu orang tersangka yaitu Hakim Agung, artinya KPK sudah punya sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Tentu penyidikan tidak akan berhenti, masih diperlukan proses memperkaya konstruksi perkara yang akan dilakukan dengan salah satunya dengan melengkapi alat bukti, kemudian analisis dan juga memeriksa saksi. Tentu yang sama-sama kita ingin tahu adalah siapa saja yang terlibat dan juga perannya. Tapi nanti sekali lagi ditegaskan oleh KPK akan dijabarkan ketika KPK sudah selesai melakukan penyidikan maupun juga analisis ini sudah selesai dilakukan. Meskipun begitu, ada beberapa bocoran yang disampaikan oleh KPK. Misalnya pertama adalah bahwa penetapan tersangka satu orang Hakim Agung ini merupakan bentuk pengembangan dari kasus yang ditangani oleh KPK sebelumnya di lingkungan Mahkamah Agung. Kita ingat betul pada September lalu KPK menetapkan 10 orang tersangka, salah satunya adalah Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Pada saat itu kita ingat masih ada barang bukti total uang 2,2 miliar rupiah yang dibagi kepada beberapa pihak berperkara. Tersangka Hakim Agung menerima 800 juta rupiah, itu dugaannya dalam dugaan perkara penanganan kasasi pilot koperasi simpan pinjam inti dana. Nah, dalam proses penanganan perkara itu kemudian KPK menemukan adanya fakta-fakta baru yang bisa jadi bekal oleh KPK untuk membuka penyidikan yang baru. Nah, kemudian bocoran yang kedua adalah soal Hakim Agung yang jadi tersangka ini sebelumnya juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam penanganan perkara yang menjerat Sudrajat Dimyati. Kalau kita lihat dari catatan pemeriksaan KPK, memang sebelumnya ada satu orang Hakim Agung yang pernah dipanggil oleh KPK. Pemeriksaan pertama sebenarnya dijadwalkan tanggal 13 Oktober, tapi mangkir dengan alasan sedang dalam perjalanan dinas. Kemudian dijadwalkan kembali, ia memenuhi panggilan KPK pada tanggal 27 Oktober 2022. Tapi pasca pemeriksaan memang tidak banyak yang ia sampaikan, hanya menyerahkan materi pemeriksaan itu kepada penyidik. Bocoran yang ketiga adalah soal modusnya yang dinilai kurang lebih sama dengan perkara sebelumnya. Karena untuk penanganan perkara di lingkungan peradilan memang kurang lebih sama, sehingga modusnya pun adalah adanya transaksi di antara pihak-pihak yang berperkara. Apakah ini terkait dengan perkara pidana ataupun juga perdata, ini yang masih sama-sama kita tunggu. Tapi tentu apabila kasus itu terkait dengan penanganan perkara pidana, artinya yang berperkara bisa jadi antara jaksa, penasihat hukum, hakim, dan juga panitera. Sementara kalau untuk perdata antara penggugat atau tergugat, hakim, dan juga panitera. Kemudian juga ada bocoran sedikit dari KPK soal berapa jumlah gratifikasi ataupun juga suap yang ada di dalam perkara ini. Bocorannya hanya sekitar bahwa jumlahnya ini bisa lebih banyak dibandingkan dengan perkara sebelumnya. Ini masih sama-sama akan kita tunggu kepastiannya pasca penyidikan ini dinilai selesai. Saat ini yang bisa dipastikan juga adalah bahwa tersangka Hakim Agung belum ditahan, juga tidak akan diperiksa pada hari ini karena nanti prosesnya akan melalui proses pemanggilan tersangka melalui surat. Ini yang masih kami tunggu kapan akan dilakukan pemanggilan itu. Kemudian jika dalam pemanggilan tersangka tidak hadir, baru bisa dilakukan penjemputan paksa. Cynthia. Ya, Cindy, hari ini pengamanan gedung MA juga melibatkan militer bersamaan dengan penetapan tersangka Hakim Agung. Adakah tanggapan khusus dari KPK terkait ini? Ya, Cynthia, sebenarnya tanggapan dari KPK soal adanya peningkatan pengamanan di Mahkamah Agung tidak hanya disampaikan pada hari ini, sebelumnya juga sudah pernah. KPK menanggapi adanya rencana peningkatan pengamanan pasca dilakukan penggeledahan dan juga penetapan Sudrajat Dimyati sebagai tersangka. KPK tetap meyakini bahwa peningkatan pengamanan oleh militer di Mahkamah Agung itu tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara di KPK, sehingga KPK juga yakin bahwa penanganan perkara ini tidak akan terganggu, kemudian juga meyakini bahwa Mahkamah Agung pada prinsipnya juga akan mendukung proses penanganan atau penuntasan perkara di KPK. Kita juga ingat kalau alasan dari Mahkamah Agung melakukan peningkatan pengamanan adalah dengan alasan agar kerja dari Hakim Agung ini bisa semakin efektif, Hakim Agung juga bisa merasa lebih nyaman dalam penanganan perkara, dan selama ini kalau dari hasil evaluasi, MA menilai untuk pengamanan yang dilakukan oleh tim internal MA atau pengamanan internal MA ini masih belum cukup. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Komisi Yudisial, kalau kita balik lagi terhadap kasus, Komisi Yudisial menyebutkan hingga saat ini masih menunggu terlebih dahulu informasi lengkap dari KPK sebelum nanti juga bisa memberikan tanggapan lebih lanjut, Cynthia.
Baik, terima kasih Cindy Permadi melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang, diantaranya relawan pendukung Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Lainnya di Kompas Petang, Presiden Joko Widodo tak akan datang dalam puncak peringatan acara Hari Ulang Tahun Partai Nasdem yang ke-11 pada 11 November besok. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Cilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Cilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Sapiku yang sakit bisa beneran diobatin nggak ya? Jangan percaya, sapinya dijual ke saya aja. Jangan mau diprovokasi, Pak. Mending diobatin dulu sapinya. Nah, ternak yang masih sehat, segera divaksin. Jangan mau diprovokasi. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman, cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com.
Terima kasih Anda masih di Kompas Petang, Saudara. Relawan pendukung Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kamis siang, relawan Jokowi berkunjung ke rumah Prabowo di Kertanegara. Dalam pertemuan ini, Saudara, Prabowo mengaku menerima banyak masukan dari relawan Jokowi. Sementara Ketua Umum Relawan Projo, Budi Aristiadi, memuji Prabowo sebagai sosok patriot. Selain Prabowo, pertemuan juga akan digelar dengan pimpinan partai lain. Sudah kita kontak beberapa kali ya, dan kita bersepakat untuk terus komunikasi dalam kehidupan berpolitik. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo. Apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Main-main nih, tanggal 10 November ini Hari Pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot, dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme, terutama sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Sementara Senin kemarin di Istana Kepresidenan, Ganjar Pranowo bertemu Presiden Jokowi dalam rangka penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 5 tokoh dari berbagai daerah. Usai acara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat bertemu Presiden Jokowi. Tapi Ganjar menepis pertemuan terkait soal politik. Presiden Joko Widodo sempat memberikan beberapa pernyataan terkait Pilpres 2024. Seperti saat memberikan sambutan di HUT Partai Perindo, Presiden Joko Widodo bilang, "Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta. Gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo." Itulah yang disampaikan Presiden Jokowi dalam HUT Partai Perindo. Namun dalam peringatan hari ulang tahun Partai Golkar pada 21 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo juga sempat menyatakan, jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Dan saudara, terbaru Presiden Joko Widodo tak akan datang dalam puncak peringatan acara hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-11 pada 11 November besok. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan Nasdem tidak mengundang pihak luar dalam ulang tahun kali ini. Ali menyebut ucapan selamat Jokowi akan disampaikan lewat rekaman video. HUT ini Pak Jokowi akan memberikan sambutan lewat jadi nanti ada pengarahan Pak Jokowi yang dia akan diputarkan, karena memang kita lakukan ini dengan tidak mengundang eksternal. Jadi kita tidak melakukan seperti hari-hari biasa, ulang tahun biasa yang kalau ulang tahun lakukan ini sangat tradisional, sangat sederhana. Jadi meminimalisir perkembangan COVID yang sudah semakin naik. Lebih lengkap terkait pertemuan relawan Jokowi dengan Prabowo hari ini dan signal dukungan yang diberikan Jokowi untuk sejumlah tokoh, kita bergabung dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Pak Burhan. Selamat sore. Gimana Anda melihat pertemuan antara relawan Jokowi yang diterima di Rumah Kertanegara Prabowo Subianto? Intimate-nya apakah begitu terasa? Ya, sangat terasa. Jadi kalau kita lihat pertemuan hari ini antara relawan pendukung Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto, itu sepertinya
follow up dari pernyataan Pak Jokowi yang sebelumnya secara terang benderang membuka kemungkinan untuk mendukung Pak Prabowo. Meskipun lagi-lagi dukungan kepada Pak Prabowo yang disampaikan Pak Jokowi dalam acara ulang tahun Partai Perindo itu tidak bersifat eksklusif. Karena sebelumnya Pak Jokowi juga memberikan dukungan kepada calon lain, misalnya Ganjar Pranowo, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, dan nama-nama lain. Jadi Pak Jokowi sepertinya sedang memainkan politik put eggs in many basket. Jadi meletakkan banyak telur di banyak keranjang. Jadi tidak di satu tempat. Apakah termasuk dengan Projo yang mendukung Ganjar? Persis. Jadi ketika pertama kali ya sinyal dukungan Pak Jokowi kan muncul dalam acara Projo di Magelang. Jadi pada saat itu Pak Jokowi mengatakan kemungkinan calon yang didukung berada di ruangan acara di Magelang yang saat itu hanya Pak Ganjar yang berada di situ. Jadi lagi-lagi ini sangat terang bahwa Pak Jokowi ingin memberikan semacam blessing kepada para calon. Nah, saran saya jangan sampai calon yang muncul, ya, calon yang mendapatkan blessing itu ditunjukkan secara terang benderang, tapi ada satu calon yang dieksklusi, yang terkesan tidak mendapatkan restu sama sekali. Nah, ini kan maksud Anda siapa nih calonnya? Kan muncul nama Anies Baswedan dalam deklarasi Partai Nasdem tanggal 3 Oktober. Nah, kemudian terkesan seolah-olah Anies Baswedan tidak direstui istana. Menurut saya. Apakah signal Presiden Jokowi tidak hadir pada acara HUT Nasdem esok ini juga menjadi salah satu petanda? Persis, karena bagaimanapun Presiden Jokowi kan seringkali meluangkan waktu buat acara Nasdem. Bukan hanya acara sepenting hari ulang tahun Nasdem, tetapi juga acara-acara lain, misalnya peringatan restorasi 1 abad dan seterusnya. Nah, baru kali ini Presiden Jokowi tidak menghadiri secara langsung, meskipun konon katanya memberikan semacam sambutan via video, tapi tetap saja oleh publik, oleh sebagian kalangan dibaca sebagai tanda tidak direstuinya Anies Baswedan. Menurut saya, ini jangan sampai muncul kesan itu. Jadi, meskipun kita tahu Anies Baswedan baru saja diterima oleh Presiden Jokowi setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, akan lebih baik jika Presiden Jokowi menjadi presiden buat semuanya. Jadi beliau imparsial, beliau memberikan semacam restu kepada siapapun anak bangsa yang mau maju, dan secara politik menguntungkan buat Presiden Jokowi sendiri. Secara politik menguntungkan untuk Presiden Jokowi. Karena kalau misalnya Anies Baswedan yang menang, dan ternyata Anies tidak mendapatkan restu, itu yang rugi Presiden Jokowi. Tetapi kalau misalnya Anies menang dalam pemilu 2024, maka kalau misalnya Anies dianggap juga bagian dari pelanjut atau penerus Presiden Jokowi, maka program-program Pak Jokowi juga akan mendapatkan garansi untuk dilanjutkan ke depan. Jadi secara politik juga bagus buat Presiden Jokowi, secara etika politik juga bagus, karena Presiden menunjukkan semangat imparsial, tidak memihak kepada salah satu calon yang akan berlaga di 2024. Oke, kalau kita lihat flashback ke belakang, Presiden Jokowi juga sempat mengajak Ganjar Pranowo masuk ke mobilnya, bertemu dengan RK, dan yang terakhir menyatakan bahwa kali ini mungkin giliran Prabowo untuk menjadi presiden. Anda menanggapinya seperti apa signalnya? Ya, memang ada banyak kode yang bisa kita baca bahwa Presiden Jokowi memberikan blessing kepada Ganjar Pranowo, kepada Ridwan Kamil, kemudian waktu di acara di IKN memberikan blessing kepada Puan Maharani, kemudian kepada Airlangga Hartarto. Nah, yang terakhir restunya memang paling terang benerang kepada Pak Prabowo, karena pakai bahasa yang dalam istilah komunikasi politik disebut dengan low context ya. Jadi satu bahasa yang tidak perlu ditafsirkan macam-macam, karena dia mengatakan setelah saya menang 2 kali, ke depan adalah jatahnya Pak Prabowo. Itu kan bahasa low context. Orang nggak perlu belajar ilmu komunikasi politik untuk memahami makna dari. Tapi kalau Pak Burhan sendiri melihatnya Presiden Jokowi ini lebih pro ke Ganjar atau Prabowo menurut Anda? Menurut saya dia sedang memainkan politik banyak kaki. Put eggs in many basket.
Jadi dan menurut saya itu sesuatu yang secara politik tepat karena bagaimanapun kita tidak tahu siapa yang akan menang di 2024. Kalau misalnya Presiden Jokowi terlalu menunjukkan dukungan kepada salah satu pihak dan pihak tersebut kalah di 2024. Dan itu akan berbahaya bagi program-program Jokowi. Sendiri. Makanya tadi saya bilang jangan sampai terkesan hanya untuk Pak Ganjar atau Pak Prabowo saja, tapi juga tokoh-tokoh lain termasuk Anies Baswedan. Juga jangan sampai dikesankan dieksklusi dalam konteks restu istana dalam 2024 nanti. Ya. Jadi lebih baik sebenarnya Presiden Jokowi tidak menunjukkan secara langsung dukungan. Ya, Pak Burhan, tapi ini kode-kode politik yang disampaikan secara tersirat dan juga secara langsung oleh Presiden Jokowi, baik itu ke Ganjar dan juga ke Prabowo. Bagaimana dengan kaitannya atau korelasinya dengan PDI Perjuangan? Karena kita tahu sampai saat ini Bu Mega belum mengeluarkan satu nama pun. Makanya kemudian keluar ya pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan. Memang secara substansi saya setuju ya dengan Mas Hasto bahwa konteks pemilu itu tidak ada jatah-jatahan. Yang menentukan jatah-jatahan adalah rakyat, bukan elit politik. Jadi rakyat yang menentukan. Kalau misalnya yang menang PDI Perjuangan lagi, rakyat yang menentukan ya gimana lagi? Itu adalah mandat langsung dari rakyat. Tetapi saya tahu posisi Presiden Jokowi ketika menyatakan pernyataan tersebut, itu konteksnya adalah memberi semacam motivasi kepada presiden, kepada calon presiden, khususnya adalah Pak Prabowo, untuk tidak patah semangat meskipun sudah 2 kali kalah dalam Pilpres. Tapi lagi-lagi konteks ini kan oleh rakyat kebanyakan mungkin tidak terlalu dipahami, karena buat mereka bahasa yang dipakai Presiden Jokowi itu bahasa yang sangat terang benderang. Bahasa yang sangat terang benderang, jadi lebih terlihat frontal seperti itu ya. Ganjar Pranowo itu kan pernyataannya butuh penafsiran itu ketika Pak Jokowi mengatakan dalam acara Projo di Magelang. Nah, dalam konteks dukungan pada Pak Prabowo itu bahasa yang dipakai itu sangat terang benderang. Oke, bagaimana dengan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sendiri ketika apa yang ingin disampaikan Presiden dengan mendukung Ganjar ini terlihat begitu frontal? Menurut saya PDI Perjuangan bisa memisahkan posisi Presiden Jokowi sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan yang harus mengayomi banyak partai politik, banyak kepentingan, dan posisi beliau sebagai kader PDI Perjuangan. Sebagai kader PDI Perjuangan, saya kira Presiden Jokowi harus tegak lurus dengan komando partai. Dalam hal ini adalah keputusan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mega. Dan selama ini kan hubungan Presiden Jokowi dengan Ibu Mega sangat bagus ya. Komunikasi juga berjalan secara rutin, terakhir pertemuan di Batu Tulis. Jadi menurut saya PDI Perjuangan bisa mengerti, apalagi PDI Perjuangan khususnya Ibu Mega punya hubungan yang baik juga dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi lain kalau misalnya yang mendapatkan dukungan terang benderang adalah Ganjar Pranowo. Karena Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan. Dan Ibu Mega belum mengambil keputusan. Ya. Nah itu tentu implikasinya bisa lebih rumit. Kan dalam konteks Ganjar Pranowo kan Presiden Jokowi tidak memakai bahasa terang benderang. Seperti halnya ketika beliau mengatakan ini jatahnya Pak Prabowo. Jadi beda kan konteks antara dukungan diam-diam Presiden dan dukungan Jokowi secara langsung dengan dukungan terang benderang kepada Pak Prabowo. Baik, tentunya kita masih akan menanti sinyal-sinyal dan kode politik apa lagi yang akan disampaikan ataupun diperlihatkan Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memanggil Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman usai foto bersama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman datang langsung ke Jakarta memenuhi panggilan DPP Gerindra yang ingin klarifikasi soal foto Aulia dengan Anies Baswedan. Tak hanya Wakil Wali Kota Medan, Gerindra juga memanggil 2 orang lainnya, yakni Ketua DPD Gerindra Sumut dan DPC Gerindra Medan. Pak, gimana Pak persiapannya hari ini untuk ke Majelis Kehormatan? Kira-kira? Enggak ada yang dipersiapkan. Nggak ada yang disiapkan. Kalau undangannya sendiri sebenarnya apa sih Pak yang mau diklarifikasi Pak? Terkait dengan foto aja. Foto aja.
Tapi sebenarnya kan di balik itu nggak ada loh, kita gerindra. Sebelumnya, foto bareng Wakil Wali Kota Medan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi sorotan DPP Gerindra. Anies Baswedan datang ke Medan untuk menemui relawannya, sedangkan Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman merupakan sekretaris DPD Gerindra Sumatera Utara. Saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi lainnya bersama rekan saya Rahmat Ibrahim. Baik, terima kasih Cynthia. Usai jeda kami kembali dengan informasi mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan membantah menekan ex-polisi Ismail Bolong terkait dengan video pengakuan soal setoran 6 miliar rupiah ke Kabarreskrim. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memimpin upacara dan tabur bunga di perairan Kepulauan Seribu. Upacara digelar untuk memperingati Hari Pahlawan. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Miliki hidup banyak plus dengan Halo Plus. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Telkomsel Halo Plus. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngiluh. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enak yang ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono memimpin upacara dan tabur bunga di perairan Kepulauan Seribu. Upacara digelar untuk memperingati Hari Pahlawan. Upacara dan tabur bunga diikuti 400 personel Angkatan Laut, Polri, dan Kementerian Sosial di Geladak Heli KRI Semarang. Di Pulau Damar, KRI Semarang berhenti untuk menggelar upacara dan menabur bunga yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Hari Pahlawan tahun ini jadi momentum meneladani semangat juang pahlawan demi bakti pada negara. Sesuai dengan tema, Hari Pahlawan adalah pahlawanku, teladanku. Ini makna yang sangat mendalam bagi kita semuanya, generasi penerus. Ya, karena dengan keteladanan para pendahulu kita, para pahlawan kita, para pejuang-pejuang bangsa yang memiliki keikhlasan, keberanian, dan juga jiwa pantang menyerah, ya tentunya kita wajib meneladani ya untuk kemajuan negara kita. Upacara peringatan Hari Pahlawan juga dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin.
Peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dimulai pengibaran bendera, mengheningkan cipta, kemudian dihadiri ratusan siswa dan guru terpilih se-Indonesia. Juga penganugerahan gelar pahlawan ziarah nasional serta tabur bunga. Informasi lain, saudara, menyumbang lahan pertanian untuk proyek embung, petani Subari asal Kendal diajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik ke atas mimbar saat peringatan Hari Pahlawan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak sosok pahlawan bernama Subari. Ia dengan ikhlas memberikan tanah pribadi seluas 1.800 hektar untuk dijadikan embung. Menurut Ganjar, pahlawan masa kini adalah yang berbuat dan berkorban untuk kebaikan, baik negara ataupun kemanusiaan. Berbuat, berkorban ya untuk kebaikan, ya negara, ya kemanusiaan. Seperti Subari. Pak Subari. Iya. Luasannya berapa? Ya. Luasnya? Luas 1.800. Anda boleh tanya itu Pak Subari masih di sini. Subari dan istri menghibahkan tanahnya untuk dijadikan embung agar pengairan lahan pertanian di desanya merata. Embung Subari akan dibangun di Desa Kalibareng, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal dengan dana APBD Pemprov Jateng 3,5 miliar rupiah. Rasanya ya terima kasih saja, saya bisa sumbang lah sedikit walaupun tidak banyak, tapi kalau Pak Gubernur menanggapannya itu suatu pahlawan, itu suatu kehormatan bagi saya, bagi keluarga saya, itu sangat terima kasih kalau ini termasuk jasa pahlawan. Upacara peringatan Hari Pahlawan di Kota Semarang juga diisi dengan apel kebangsaan dan kirap membawa bendera merah putih 1.001 meter dan dibawa oleh ribuan warga lintas elemen. Prahayuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan membantah menekan eks-polisi Ismail Bolong terkait dengan video pengakuan soal tudingan setoran uang 6 miliar rupiah ke Kabar Reskrim. Hendra Kurniawan melalui pengacaranya Hendri Yosodiningrat tak hanya membantah soal menekan Ismail Bolong, Hendra juga mengaku tak mengenal Ismail yang menyebut sebagai pengepul hasil tambang. Atas keterangan Ismail Bolong, Hendra Kurniawan akan melaporkan Ismail Bolong karena dianggap mencemarkan nama baiknya. Sebelumnya Ismail Bolong mengaku mendapat tekanan Hendra Kurniawan yang dipaksa membuat video dengan narasi ada setoran uang tambang ke Kabar Reskrim Polri. Ceritanya Ismail Bolong yang saya respon di sini bahwa dia dipaksa oleh Hendra Kurniawan, itu yang tidak benar. Ya. Apa ya? Tentang ada apa enggaknya itu? Tentang ada apa enggaknya saya nggak tahu. Kami nggak mencampur itu. Saya hanya tanya sama Pak Hendra, apakah benar Anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti ini? Dia bilang kenal juga enggak, itu fitnah. Ya, dan kami sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi terkait dengan keterangan dia yang telah mencemarkan nama baik dari Pak Hendra Kurniawan. Saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus menyajikan sejumlah drama. Selain keterangan saksi yang berubah, terungkap juga adanya ketakutan dari anak buah Sambo. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat tergambar bagaimana kuatnya relasi kekuatan Verdi Sambo. Saksi-saksi yang dihadirkan menyampaikan adanya pengaruh Verdi Sambo dalam kasus kematian Yosua. Ajudan Verdi Sambo, Hasan Romer, yang dihadirkan pada persidangan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Makruf menyatakan keterangannya pada penyidik berubah-ubah karena merasa takut pada Verdi Sambo. Kesaksian itu disampaikan Romer saat dicecar oleh penuntut umum. Ya, apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran, Pak. Takut memberikan kejujuran. Takut kepada siapa? Takut aja, Pak. Ya, kita kan takut ini ada kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya, Pak, takut sama siapa? Sama Bapak, Pak. Bapak siapa? Pak Sambo, Pak. Jadi takut sama Verdi Sambo? Iya, Pak. Kenapa takut? Takut aja, Pak. Sebenarnya kami takut aja karena ini sudah ada orang yang meninggal, Pak.
Sebelum Ahsan Romer yang juga memberikan keterangan soal adanya pengaruh Sambo adalah Rifaizal, mantan Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Saat datang ke TKP, Rifaizal diberi arahan oleh Verdi Sambo, jangan keras saat interogasi Eliezer. Dalam proses saya bertanya kepada saudara Richard, saya dipanggil oleh Bapak Verdi Sambo. Dinda, sini kamu. Siap. Perintah Jenderal, kamu akpol berapa? Siap, saya 2013 Jenderal. Perintah untuk kami Jenderal. Kemudian beliau menyampaikan, kamu jangan kenceng-kenceng nanyanya ke Richard. Dia udah ngebela keluarga saya. Dia telah membela keluarga saya. Dia sudah membela keluarga saya. Kalau kamu nanyanya begitu, dia baru mengalami peristiwa yang membuat psikologisnya terganggu. Bisa ya? Saya sampaikan, siap, bisa Jenderal. Verdi Sambo sebagai terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua juga didakwa pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Posisi Verdi Sambo sebagai Jenderal Bintang 2 dan Kadif Propam saat itu membuat anak buahnya ikut dalam perencanaan skenario Sambo yang perlahan runtuh setelah Polri membentuk tim khusus. Kini Verdi Sambo sudah duduk di kursi pesakitan, menanggalkan pangkat dan jabatan, mengikuti proses hukum di pengadilan. Tim Liputan Kompas TV. Hakim kembali menegur Susi ART Verdi Sambo yang kembali memberikan pernyataan yang berubah-ubah terkait peristiwa di Magelang. Kami akan bahas usai jeda. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ASN Bapenda Kota Semarang Paulus Iwan Budi masih tanda tanya. Kekhawatiran adanya upaya penghambatan kasus dirasakan oleh keluarga korban yang menunggu titik terang. Bersama istri dan anak almarhum Iwan Budi, selengkapnya dalam Rosi, mutilasi ASN Semarang. Siapa bunuh ayahku? Kamis 10 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Gak dingin aja, tetap segar. Yuk Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Ini Reza, plus mau dan kebutuhannya yang nambah terus. Halo. Suka nonton plus workout. Plus, habis itu suka lapar. Plus cari bahan obrolan. Bahan tontonan, bahan kerjaan. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Ini hidup Plus ala Reza. Kalau kamu? Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie Hype Abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin
Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie Hype Abis Kebab Rendang Mix asik. Saksi keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil Richard, itu ada di belakang saudara. Korban pada saat Majelis Hakim dan juga jaksa kembali menegur asisten rumah tangga Verdi Sambo Susi karena memberikan keterangan yang berbeda-beda. Salah satu kesaksian Susi yang menjadi perhatian hakim terkait peristiwa Yosua yang mencoba mengangkat tubuh Putri Chandrawati di rumah Magelang. Sebelumnya, Susi menyebut Yosua tidak jadi mengangkat Putri Chandrawati. Namun, dalam kesaksian terbaru Putri menyebut Kuat Ma'ruf memanggil Richard untuk mengangkat Putri. Mengangkat tanggal 4 itu ada Om Kuat dipanggil Ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Tak hanya hakim, jaksa penuntut umum juga menegur Susi yang dinilai memberikan kesaksian tak masuk akal. Kuat mengejar Yosua. Saya nggak melihat. Menggunakan pisau. Tidak. Tidak ada melihat. Tidak melihat. Terus kapan saudara diperintahkan oleh Kuat untuk naik ke atas? Sesudah saya keluar dari kamar, saya terus masuk ke dapur samping untuk nyetir, terus saya masuk ke dapur, terus saya disuruh Om Kuat untuk naik ke atas. Om Kuat udah ada di depan. Berapa lama itu jedanya? Berarti lama kan? Ini saya kan lama ini. Keterangan saudara ini. Kalau kemarin cerita langsung ke atas diperintahkan langsung naik saudara karena Yosua ini iya, terus nyetrika dulu kan lama durasinya itu berarti. Habis Om Joshua banting pintu, saya kan pukul berapa itu? Pukul berapa coba? Nanti saya cocokkan dengan tanggal-tanggalnya ini. Tak hanya satu kali, kesaksian ART Sambo Susi mendapat teguran dari hakim karena dinilai berubah-ubah. Sebelumnya, dalam persidangan dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi juga ditegur hakim karena memberi pernyataan berbeda. Liputan Kompas TV. Apa sebetulnya yang terjadi di persidangan dan ada apa di balik keterangan yang disampaikan Susi di persidangan? Kita akan bahas bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbuun dan pakar ahli mikroekspresi dan gestur Monika Kumalasari. Selamat sore, Prof. Gayus, Bu Monika. Ya, selamat sore. Baik, ini yang menarik. Tadi kita lihat bersama bagaimana ekspresi dari Susi. Apa yang bisa Anda baca, Bu Monika, di persidangan? Ya, kalau kita lihat hampir di setiap persidangan selalu Susi menyampaikan sesuatu informasi yang berubah-ubah, ya. Nah, kalau kita telaah dari informasi ini, ya, kalau kita belajar mengenai memori karena kejadian ini sudah lebih dari 3 bulan yang lalu, ya, dan juga melihat bahwa kedekatan di antara PC dengan para ajudan dan juga ART-nya, ya, maka proses untuk mengangkat, proses untuk berada bersama dengan ajudan di sekitar ruang pribadi itu menjadi sesuatu yang biasa dan bukan sesuatu yang disebut dengan memori episodik, ya. Memori episodik adalah memori yang sangat krusial untuk kita lihat, ya, pada sesuatu yang dianggap sangat penting, ya. Jadi kalau kita lihat apakah ada perintah untuk naik ke atas, apakah perintah untuk mengatakan sesuatu misalnya Kuat Ma'ruf dan lain-lain, itu sehingga mudah sekali untuk dilupakan, ya. Sehingga statement-statement yang dikatakan oleh Susi ini kita tidak bisa menjamin keakurasiannya. Begitu. Berikut juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Selain Bu Monika, maaf saya potong. Selain tadi karena menganggap biasa atau ada kondisi dalam tekanan di persidangan? Ya. Satu hal yang terjadi ada karena biasa sehingga hal-hal detail tidak masuk akal untuk masih diingat secara detail. Ya. Di samping itu adanya tekanan-tekanan atau masukan itu memasukkan kenapa ada perubahan, ya? Karena ada unsur memasukkan informasi semantik yang bisa di-create. Okay. Nah, itu yang membuat adanya perubahan-perubahan. Itu jadi yang nge-triggernya apa? Oh, saya ingat lagi. Saya ingin ke Prof. Gayus. Prof, kalau Anda, sebagai hakim, bagaimana sih
menghadapi saksi yang keterangannya berubah-ubah? Bahkan Susi ini pernah ditegur juga karena di BAP dengan di persidangan beda, Prof. Ya, sebenarnya kan beban pembuktian, the burden of proof ini ada di tangan JPU ya. JPU lah yang sedang gencar sebenarnya untuk membuktikan bentuk dakwaan itu berasal dari pemeriksaan awal dari saksi-saksi ini. Saksi-saksi ini juga terdakwa di sebagian besar ya. Jadi ini saksi mahkota sebenarnya. Nah, oleh karena itu kalau hakim itu hanya punya batasan di luar JPU, hakim ini punya batasan diatur tidak di KUHP saja, tapi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009. Itu mengatur tegas, hakim ini punya batasan kalau akan mengadili itu harus mengetahui kesalahan yang pasti dari terdakwa. Kemudian dengan cara apa dia melakukan kesalahannya itu, lalu motifnya apa, sehingga dia akan melakukan atau akan sudah melakukan. Kemudian saksi ini harus seorang dewasa, yang paling muda itu 15 tahun. Tidak 12 tahun, tapi 15 tahun, berbeda dengan dewasa di ukuran persidangan biasa, tapi sebagai saksi 15 tahun. Kalau menilai kualitas kesaksiannya bagaimana, Prof? Nah tadi itu, karena syarat kami ini kaku ya, sebagai hakim itu syaratnya hanya apa yang sebagai legalistik yang mengatur. Tentu selebihnya, hakim ini perlu ahli, diantaranya tadi Mbak Monica menjelaskan mengenai apa ciri-ciri orang yang sampai berubah-ubah misalnya, itu bagian psikolog yang bisa membaca itu apa. Jadi kalau kami ini legalistik, orangnya cukup dewasa, tidak terganggu pikirannya, kemudian orang-orang yang memang punya kemampuan untuk memberi keterangan. Ya itu saja batasannya, tidak sebagai istri, suami atau bekas istri, bekas suami. Itu ya. Baik, Bu Monica, jadi kalau misalkan Anda lihat tadi ada dua faktor, karena biasa dan juga tekanan, tapi apa yang disampaikan Susi, apakah ini jujur seadanya atau masih ada yang ditutup-tutupi, Bu Monica? Nah, saat ini masih terjadi relasi kuasa ya, karena Susi masih bekerja di tempat keluarga Sambo ya. Bagi Susi sendiri ya, terutama bagi para ART yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada majikannya ya, biasanya mereka juga mempunyai belief atau value seperti ini. Mati atau hidup saya ikut dengan majikannya, ya. Nah, apalagi dengan kondisi Susi saat ini, ya, memilih bersama dengan tetap keluarga Sambo adalah hal yang akan menjamin secara finansial. Karena bila Susi tidak lagi bekerja dengan Sambo, maka masyarakat seluruh Indonesia juga sudah tahu dan Susi akan kehilangan penghasilannya seperti ada relasi pengaruh dari kekuasaan Sambo itu Anda baca dari mana? Dari ekspresinya atau apa yang ia sampaikan di persidangan? Tadi kami juga sempat menangkap Bu Monica soal momen pelukan ya, Susi meluk Bu PC dan juga Ferdi Sambo. Nah ini kami tampilkan kembali. Ya. Silakan Bu Monica. Nah, di persidangan kemarin ya atau lusa kita juga melihat ya bahwa ini Susi secara spontan mendekati kepada kedua pasangan ini ya, bahkan keduanya ada menepuk punggung dan sebagainya. Ini adalah suatu wujud support satu sama lain. Bukan hanya PC dan Sambo kepada Susi, tetapi juga Susi loyalitasnya kepada kedua pasangan tersebut. Ya, jadi kalau kita sekarang akan melihat bagaimana gestur Susi dan sebagainya, informasinya ini pasti sudah di-leading atau diarahkan kepada dengan siapa dia sekarang masih berelasi secara dekat. Oke. Ada begitu banyak pengaruh relasi di situ yang jelas tadi tampak di persidangan. Prof Gayus, jadi sebetulnya bisa dilihat ya kualitas kesaksian Susi ini dari pertama kali dihadirkan persidangan sampai kemarin jadi saksi sudah bisa ada konklusinya kan, Prof, kira-kira untuk hakim? Ya, kalau saya tetap based on undang-undang mengatur apa yang terjadi berkaitan dengan saksi ini. Kalau terbukti memang saksi ini dipengaruhi, tadi saya membaca juga sebagai dikondisikan untuk mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan berbagai keterangan dan saling berbeda. Kalau ini terjadi, maka bagi saya mencari siapa yang mempengaruhi, siapa yang menyuruh, itu bagian dari tugas saya. Nanti boleh diterjemahkan oleh para ahli lainnya. Ya. Tapi saya lebih menyoroti siapa yang menyuruh, untuk apa. Nah, kalau ini ketemu juga, ada pengakuan kalau memang ini perlu dibawa pada sebuah ranah proses hukum, karena keterangan palsu, nanti akan meluas lagi ke banyak pihak. Dan itu nanti menuju pada tujuannya apa? Bagi saya ini obstruction of justice.
saksi ini digunakan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum atau rintangan. Prof, yang juga jadi sorotan, ini soal Susi dan juga Kuat ternyata sama-sama mengaku tidak tahu soal adanya pelecehan. Apa yang bisa Anda lihat? Apakah ini bisa meruntuhkan skenario soal peristiwa di Magelang? Ya, hakim tidak pernah patah dengan hanya tidak tahu, ya kan? Tidak tahu ini hanya jawaban saksi yang sepenggal. Kita akan melakukan persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, ya. Misalnya saksi juga boleh, yang lainnya. Kemudian pakar atau ahli ya, bisa menerjemahkan apa sih yang dia tidak tahu itu. Nanti ahli juga berhak untuk bertanya itu kepada yang bersangkutan. Apa sih yang tidak tahu, dan tahu itu untuk satu hal. Dia tahunya tentang apa, tahunya tentang apa. Itu tentu hakim akan menggunakan ahli nanti kalau diperlukan. Tapi kalau saya hanya mengandalkan kalau terjadi kebohongan ada sanksi hukum dan ada sanksi bagi yang menyuruh. Baik, saya ke Bu Monika ini, menarik. Kalau tadi jawaban tidak tahu di persidangan, itu jawaban seperti apa sih Bu Monika? Apakah jawaban termasuk yang untuk menyelamatkan, tidak lebih banyak, lebih dalam dibuka lagi, atau bagaimana? Ya, salah satu dari jenis kebohongan ya itu adalah untuk tidak menyatakan secara langsung ya, tetapi dengan mengatakan tidak tahu ya. Ini adalah satu kebohongan yang ditutupi biasa. Ini merupakan salah satu, walaupun saya tidak mengatakan bahwa yang bersangkutan memang benar-benar tidak tahu. Tetapi boleh kita katakan bahwa cara-cara seperti ini, cara menjawab seperti ini ya, adalah merupakan indikasi dari ketika seseorang mengetahui sesuatu tetapi tidak ingin mengatakan hal tersebut. Jadi caranya dengan tidak tahu, artinya tidak lebih dalam lagi digali, baik oleh JPU atau oleh hakim, seperti itu? Ya. Oke. Nah, kalau seperti ini, hakim bagaimana melihatnya, Prof? Saksi ini kan tidak boleh dipaksa untuk dia mengatakan sesuai keinginan ya, karena yang lain mengatakan apa. Tetapi hakim mempunyai justifikasi untuk menilai apakah ini tidak tahu dalam arti sesungguhnya atau tidak tahu karena takut dan karena sesuatu tekanan. Itu masalah-masalah lain, nanti kita akan persesuaikan dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya untuk pembuktian ini bebannya JPU, sesungguhnya JPU lebih kencang. Jadi kalau JPU itu keras di peradilan, itu kita maklumi. Karena dia punya beban pembuktian, dia punya the burden of proof. Dialah yang bertanggung jawab, hakim itu menyesuaikan. Kemudian hakim ini mencari alasannya kenapa dia bohong, mendatangkan ahli untuk, termasuk ahli membaca wajah, itu juga pernah dilakukan di komputer. Termasuk mencari siapa yang pemberi perintah, itu yang harus digali juga oleh hakim, Prof? Bagi hakim itu concern saya. Kalau nanti terjadi memang kebohongan, dikenakan pasal 242, maka kita akan mencari siapa yang menyuruh dan apa tujuannya. Kalau ini menghalang-halangi, dipakai untuk menghalangi sebuah proses. Oke. Bu Monika, sudah terbaca apakah kemungkinan ada yang memberikan perintah meng-create atau apa ya istilahnya, kembali membangun skenario di persidangan para saksi? Di beberapa kali persidangan ya justru malah ekspresi yang dipancarkan oleh Susi ini adalah ekspresi kebingungan ya. Yang terlihat adalah mental search untuk mencari ketika sesuatu yang terjadi dengan sesuatu yang harus dijawab ya. Dan ini terlihat dari eye movement, bola mata seperti itu. Jadi berusaha untuk mengkonekkan peristiwa yang pada saat itu terjadi dengan sesuatu yang harus dikonstruksikan, dan yang harus dikonstruksikan apakah itu berasal dari pesan-pesan ya, atau mungkin cara atau sumber daya dia sendiri untuk menyelamatkan diri, atau juga bagaimana membela dari majikannya ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting sekali karena Kuat Ma'ruf merupakan saksi mahkota, dan sementara Susi adalah merupakan ART yang kita boleh katakan bahwa itu relasinya sangat kuat sekali dengan Ibu PC ya. Sementara Romer sendiri ya dalam statementnya mengatakan takut ya sebelumnya. Dan kenapa takut? Mengatakan kejujuran. Hal yang jujur berarti tidak ingin dikatakan. Dan ketika akhirnya didesak, takut dengan siapa? Berat sekali untuk mengatakan, dan akhirnya keluarlah kata. Dan itu sudah terbaca ya, takut dengan Verdi Sambo yang disampaikan Romer. Ya. Itu menjadi jawabannya juga. Baik, Prof Gayus, terakhir, ini di sidang di pekan ini banyak sekali saksi di lingkungan dekat Verdi Sambo yang mulai terkesan, ada kesan memojokkan dari korban Yosua Huta Barat. Apa yang Anda lihat dari kesaksian mereka ini, dan bagaimana sebetulnya hakim untuk bersikap menghadapi saksi seperti itu?
Prof? Hakim hanya satu ya, dasar yang mengatur di hukum acara bahwa ini akan dipersesuaikan dengan keterangan yang lain. Tetapi tadi saya katakan kalau para ahli berani menyatakan ini memang suatu akal-akalan seperti saya katakan tadi di kasus kopi beracun, ahli mengatakan membaca gestur cara bersikap dia sama advokat, terdakwalah yang melakukan. Berani Pak Roni Baskara mengatakan begitu. Nah, hakim akan menjadi bagian dari keyakinan hakim, oh ahli ini betul membaca seperti itu. Nah, ini kuatkan secara tegas. Baik, memang menarik menyimak bagaimana jalannya sidang di kasus Verdi Sambo ini. Banyak drama yang tersaji, banyak juga rasa penasaran kita publik apa yang sebetulnya terjadi di sana. Terima kasih Prof. Gayus Lumbuun, mantan Hakim Agung, dan Monika Kumalasari, pakar mikroekspresi dan gestur, telah berbagi pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Usai jeda saudara, Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan menghadiri KTT G20 Bali pada 15 hingga 16 November mendatang. Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits. Dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang. Dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan Novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Saudara, sejumlah prajurit TNI terlihat dalam pengamanan di Gedung Mahkamah Agung. Sejumlah lembaga mengkritik kebijakan MA yang melibatkan anggota TNI. Sejumlah prajurit TNI juga berjaga di depan gerbang MA dengan menggunakan seragam TNI. Juru bicara MA menyebut ini hasil evaluasi pengamanan. Prajurit TNI ini berasal dari pengadilan militer. TNI dan militer yang ada sekarang ini untuk diperbantukan itu dari lingkungan peradilan militer.
Nah, untuk menjaga kantor induknya apa yang salah? Karena pernah ada penggeledahan apa di sini. Bagaimana kami mau mencegah? KPK itu adalah lembaga negara yang sah. Kalau dia datang di sini lembaga negara sah, mana berani kita mau menolak? Mana berani kita mau ini? Tentu di ini. Jadi tidak ada hubungannya itu. Presiden Rusia Vladimir Putin dipastikan tidak akan menghadiri KTT G20 Bali pada 15 hingga 16 November mendatang. Informasi ketidakhadiran Putin ke Indonesia disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut bilang, karena ada urusan kenegaraan, maka kehadiran Putin akan diwakili Menteri Luar Negeri Rusia. Ya, jadi kalau saya kira resmi sudah diberitahu Presiden Rusia tidak datang, tapi diwakili oleh petingginya. Tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah bertelepon juga kepada Presiden Putin sebagai ketua G20. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Jelang puncak atau pelaksanaan puncak KTT G20 di Bali 15 hingga 16 November, Kepolisian Republik Indonesia akan menempatkan pasukan berkuda dari beberapa polda dan kendaraan listrik untuk patroli di sekitar kawasan hotel tempat para delegasi menginap. Dengan pengamanan ini, berharap pelaksanaan KTT G20 Bali berjalan baik, aman dan lancar dan membawa nama baik bangsa Indonesia di kancah dunia. Motivator Mario Teguh penuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89. FYP ku sidang terus, mana jogetnya? Kembali lagi di Suci X Tawa 1 dekade. Let's make love. Jangan singgung-singgung sidang dong. Sini. Oh iya. Bercanda saya bang. Wah ini nggak beres. Kenapa? Tanyain yang cerdas banget teman-teman. Bang Radit awas di situ ada anjing. Tatap mata saya. Pas patah kata pun kita tatap-tatapan. Call back Suci X Jumat 11 November pukul 9:30 malam di Kompas TV. Indomie hype abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Wah, enak banget. Mau better dong? Cuma better. Ya, biskuitnya crunchy, vanilanya creamy. Dilapisi coklat full dan tebal. Eits, nggak boleh. Better, enaknya bikin rebutan. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya, bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Ini Reza, plus mau dan kebutuhannya yang nambah terus. Halo.
suka nonton plus workout. Plus, habis itu suka lapar. Plus cari bahan obrolan, bahan tontonan, bahan kerjaan. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Ini hidup plus ala Reza. Kalau kamu? Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin Warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Motivator Mario Teguh penuhi panggilan Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net 89. Didampingi kuasa hukumnya, Mario Teguh datang ke Barreskrim Polri menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Mario Teguh berperan sebagai leader atau founder, juga mempromosikan trading Net 89. Saat dikonfirmasi, motivator senior tersebut langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Belakang dikit, Pak. Pak Mario. Belakang, Pak. Pengacaranya biasa ya, Pak? Informasi lain, Saudara, 40 hari tragedi Kanjuruhan, ribuan Aremania menggelar aksi long march dari Stadion Gajayana Kota Malang menuju Balai Kota Malang. Aksi long march dimulai dari Stadion Gajayana Kota Malang menuju Balai Kota, membawakan poster berisikan tuntutan atas tragedi Kanjuruhan. Sesampainya di Balai Kota, massa Aremania menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk protes. Saudara, kami akhiri Kompas Petang hari ini. Saya Rahmat Ibrahim. Dan saya Cynthia Rompas. Tak lupa kami kembali mengingatkan Anda tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat petang, sampai jumpa. Kasus pembunuhan disertai mutilasi ASN Bapenda Kota Semarang Paulus Iwan Budi masih tanda tanya. Kekhawatiran adanya upaya penghambatan kasus dirasakan oleh keluarga korban yang menunggu titik terang. Bersama istri dan anak almarhum Iwan Budi, selengkapnya dalam Rosi, mutilasi ASN Semarang. Siapa bunuh ayahku? Kamis 10 November, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Selamat petang saudara, kuasa besar Sambo saat menjabat Kepala Divisi Propam Polri kembali terungkap di persidangan.
obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan CS. Salah satu kesaksian petugas harian lepas Divisi Propam Polri Arianto terungkap, belum pernah ada anak buah Sambo yang melawan Sambo. Bahasan lain kami, saudara, terkait dengan KPK yang kembali menetapkan Hakim Agung sebagai tersangka suap hasil pengembangan dari kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Lebih lengkapnya akan kami bahas di Sapa Indonesia Malam hari ini bersama saya, Cindy Sistiarani. Dan saya Liviana Charlisa. Kita mulai Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita mulai Sapa Indonesia Malam dengan informasi Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan menghadiri acara puncak presidensi G20 di Bali 15 hingga 16 November mendatang. Hal ini dipastikan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Sebagai gantinya, Presiden Putin mengirim Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk hadir dalam KTT G20. Ketidakhadiran Putin dikonfirmasi Presiden Joko Widodo via sambungan telepon. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tak akan hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTT G20. Kalau saya kira resmi sudah diberitahu Presiden Rusia tidak datang, tapi diwakili oleh petingginya. Tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah bertelepon juga kepada Presiden Putin sebagai ketua G20, Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Ada Ukraina gimana? Sama juga mereka berdua, ya mereka juga punya kesibukan yang kita juga. Tapi Presiden sudah melaksanakan fungsinya sebagai ketua G20 untuk melakukan, komunikasikan, mencoba untuk membuat perdamaian. Beberapa pesawat dan helikopter milik negara anggota G20 sudah mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Salah satu adalah pesawat Air Force milik Amerika Serikat keluaran pabrikan Boeing dengan jenis C-17 Globemaster. Ini merupakan pesawat angkut militer jarak jauh. Angkasa Pura I mengatakan menjelang puncak KTT G20 15 dan 16 November mendatang, beberapa negara sudah mendatangkan dukungan logistik untuk delegasi mereka. Sorotan lain datang dari relawan pendukung Joko Widodo yang bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo menyebut mendapat banyak masukan dari relawan pendukung Jokowi. Hari ini Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui relawan pendukung Jokowi. Prabowo menyebut banyak mendapat masukan dari relawan pendukung Joko Widodo dan akan terus menjalin komunikasi. Sementara Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi menyebut dalam pertemuan tersebut Prabowo berpesan pentingnya menjunjung persatuan dalam dinamika politik. Sudah kita kontak beberapa kali ya dan kita bersepakat untuk terus komunikasi dalam kehidupan berpolitik. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo. Apapun nanti saya bersama kawan-kawan bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya. Yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Bukan main-main nih, tanggal 10 November ini hari pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot. Dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik, atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Sorotan selanjutnya datang dari saksi kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Arianto yang mengungkap begitu berkuasanya Verdi Sambo saat menjabat Kadif Propam Polri. Arianto menyebut belum pernah ada anak buah yang berani melawan perintah Sambo.
Petugas harian lepas Divisi Propam Polri Arianto menyebut kuasa Verdi Sambo begitu besar. Arianto menyebut belum pernah ada bantahan terhadap perintah Sambo. Kesaksian ini diungkap saat sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Saudara saksi kan sudah lama ikut Pak FS. Betul. Bagaimana sehari-hari Pak FS ini kalau dalam bertugas, khusus untuk anak buah ya, kalau dia memerintahkan itu apakah harus segera dilaksanakan atau bagaimana? Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera. Jangan mungkin saudara. Pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Iya. Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS ke anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Jadi belum pernah terjadi anak buah melawan atau tidak melaksanakan perintah Pak FS ya? Setahu saya belum ada. Saudara pengacara terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria mencecar saksi petugas harian lepas Divisi Propam Polri Arianto terkait perintah CCTV. Pengacara Hendra menggali kesaksian terkait apakah Hendra tahu ada perintah pengambilan CCTV dari Cuk Putranto. Apakah saudara pernah melihat Pak Hendra datang bersama dengan AKBP Arif Rahman Harifin? Karena saudara mengatakan kenal dengan Arif. Pak Arif kenal, Pak? Kenal, tapi pernah nggak lihat mereka berdua datang bersama-sama? Datang bersama-sama pernah lihat. Kapan? Untuk pastinya saya nggak tahu. Karena sebelum kehebohan ini atau setelah? Sesudah pernah. Sesudah? Pernah. Tanggal berapa coba saudara? Untuk pastinya saya nggak tahu. Malam atau siang? Sore. Sore, iya. Sekitar jam? Habis maghrib kalau tidak salah. Habis maghrib. Apakah Pak Hendra juga bersama dengan ADC-nya? Iya. Iya. Kemudian terkait dengan perintah dari Cuk untuk mengambil DVR. CCTV ya, menurut saudara CCTV. Kemudian yang selanjutnya saudara ambil dari Irfan dan diserahkan kepada Cuk. Betul. Apakah terkait dengan mengambil menyerahkan itu Pak Hendra ini tahu? Maksudnya Pak? Apakah Pak Hendra tahu bahwa saudara diperintahkan Cuk? Masalah tahunya saya tidak tahu Pak. Saya hanya menjalankan perintah Pak Cuk untuk ketemu dengan Pak Irfan. Betul. Justru karena saudara yang mendapat perintah, kemudian saudara yang melaksanakan perintah, mengambil dan menyerahkan kepada Pak Cuk. Apakah hal itu diketahui oleh Pak Hendra? Saya tidak tahu. Beliau tahu atau tidaknya saya tidak tahu Pak. Tapi saudara pernah memperlihatkan itu atau pada waktu diperintahkan itu Pak Hendra dengar nggak? Tidak ada. Tidak ada. Karena beliau tidak ada. Ada. Pak tidak ada. Pada tidak waktu ada. saudara membawa itu Pak Hendra lihat nggak? Beliau tidak. Saya tadi pada lihat. saat saudara menyerahkan kepada Cuk tidak ada. Tidak ada. Bagaimana dengan Pak Agus? Sama. Tidak ada semua. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Hendra Kurniawan membantah kesaksian petugas harian lepas Divisi Propam Polri Arianto. Menurut Arianto, Hendra selalu ditemani ajudan saat bertemu Verdi Sambo. Terhadap keterangan saksi ini ya, saudara terdakwa Hendra, ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih yang mulia. Tadi saksi menyatakan bahwa selalu dengan ADC Putu ya. Tapi kan ada juga driver ya. Walaupun ada. Saksi tahu tapi tidak kenal. Nggak kenal. Jadi driver itu saksi tahu tapi tidak kenal kan? Nggak kenal Pak. Dan selalu nongkrongnya di pantry kan? Di pantry. Itu aja yang mulia, terima kasih. Iya, bukan pertanyaan ya. Maksudnya menjelaskan bahwa saya selalu dengan ADC tadi kan disampaikan. Tapi kan ada ADC ada juga driver. Iya. Itu aja. Baik. Saudara tim kuasa hukum terdakwa perintangan penyidikan obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria meragukan keterangan saksi sidang yang merupakan petugas harian lepas Divisi Propam Polri Arianto. Kuasa hukum terdakwa Henry Yosodiningrat sempat menegur saksi Arianto karena memberikan keterangan yang cenderung menyerang terdakwa. Dia seakan-akan
pertama itu sok pede seakan-akan dia percaya diri bahwa keterangan dia itu benar. Ya saya nggak tahu, mungkin dia sudah belajar dulu ya. Tapi ternyata ya keterangan dia itu, kita belum selesai mengajukan pertanyaan ya, dia sudah langsung menjawab gitu ya. Nah akibatnya keterangan dia itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya jam sore gitu kan, sore jam berapa, lupa jamnya. Nah, sore itu antara setelah asar sampai sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dia bilang pertama itu sebelum nggak ingat. Akhirnya dia katakan setelah asar ya, sebelum maghrib. Nanti kami seperti dikatakan tadi, kami masih mereservir hak kami untuk membuktikan sebaliknya, bahwa kalaupun ada datang ya berbeda dengan keterangan saksi yang lain di atas sekitar jam 8 itu satu. Dan beda dengan yang ya dengan yang didakwakan. Terdakwa kasus perintangan penyidikan obstruction of justice terkait pembunuhan Brigadir Yosua, Irfan Widianto membantah keterangan saksi sidang yang merupakan anggota Propam Polri Arianto. Ada 3 poin yang disanggah Irfan, mulai dari keterangan Arianto soal dirinya yang hendak menitipkan DVR untuk Cuk Putranto, kedatangan Arianto di pos security tanpa menunggu, hingga pengunduran diri Irfan dari koordinator pribadi Korspri, Verdi Sambo. Oleh Hakim, sanggahan Irfan dikonfrontasi kembali dengan keterangan Arianto. Tanggapan saudara apa? Saudara Ari sampaikan kepada saya melalui telepon, mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk, kalau DVR CCTV sudah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Ari sampaikan seperti itu. Saya jawab, ya sudah Ri, kamu saja yang kesini, karena ini sudah mau selesai. Baru kamu jawab, siapa? Keterangan seperti itu tadi, ya kan? Adakah saudara menerangkan tadi bahwa saudara disuruh oleh Irfan untuk jemput barang itu di pos security itu? Kalau yang untuk ambil ada Pak. Untuk ambil CCTV itu. Iya, yang nyuruh saudara kan Cuk kan? Betul Pak. Cuk. Adakah dia si Irfan menyuruh saudara untuk jemput? Ada? Seingat saya kalau itu. Kalau saudara, jangan saudara tebak-tebak. Oh iya Pak. Lupa. Siap, lupa Pak. Nanti sudah dikejar terus saudara. Ya. Karena itu harus pasti. Siap Pak. Nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa kemungkinan-kemungkinan. Ya. Karena dia mencari kebenaran material ini. Ya. Yang mana keterangan yang benar itu, yang nggak benar itu? Tadi katanya ada ketemu sama saudara dan menyerahkan itu. Itulah anunya, keterangannya pada pokoknya. Siap, yang benar adalah saudara Ari menyampaikan kepada saya bahwa mohon izin Pak Irfan, perintah Pak Cuk kalau CCTV sudah selesai, harap diserahkan ke Saguling, ke Pak Cuk. Kata saya. Ini ada nelpon. Siap, Ari duluan yang telepon ke saya. Arianto maksudmu, Arianto ini? Siap, betul yang mulia. Arianto. Ada saudara nelpon ini dia? Apa isi telepon saudara kepada Irfan? Saya bilangnya saya diperintah Pak Cuk Pak. Untuk ambil CCTV. Pastinya saudara kan telepon Irfan. Betul. Terus saudara telepon itu apa mau saudara? Siapa? Apa perkataan saudara kepada Irfan? Saya bilang Pak, mohon izin. Seingat saya Pak, saya diperintah Pak Cuk. Katanya Pak Irfan mau nitip CCTV. Saya bilang gitu Pak. Katanya apa? Pak Irfan mau nitip CCTV. Mau nitip CCTV. Untuk Pak Cuk. Untuk Pak Cuk. Terus? Siap. Mohon izin Pak, bisa diambil di mana? Ke pos security aja Ri, gitu. Ke pos security aja Ri. Gitu. Iya Pak. Berarti disuruh saudara yang jemput. Iya Pak. Dan kan saudara jemput kan? Siap. Dan diserahkan oleh Irfan. Siap Pak. Yang mana kata nggak benar lagi, kan udah begitu keterangannya. Siap yang mulia, karena saudara Ari, saudara saksi menekankan kepada bahwa saya sudah bilang mau titip, padahal saya sendiri juga belum dapat perintah, baru dapat perintah dari Ari, dari Pak Cuk, seperti itu yang mulia. Iya, kan dia telepon juga sebelumnya. Siap. Iya. Menyampaikan bahwa setelah kita ketemu, DVR sudah siap. Faktanya sesuai dengan keterangan saya di awal bahwa sini saja Ri, ini juga sudah mau selesai.
kamu datang ke pos satpam, bertemu saya, kita sempat ngobrol bersama juga dengan anggota saya, Tom Ser dan Pak Munafri. Setelah itu baru DVR sudah selesai diganti, baru saya serahin ke saudara saksi. Jadi tidak benar langsung diserahkan. Siap, betul, tidak benar yang tidak mulia. benar langsung diserahkan. Katanya sempat nunggu karena masih proses. Nah, itu aja. Siap, betul yang mulia. Betul begitu? Kalau seingat saya seperti itu, Pak. Seperti itu. Jadi apa? saya Seperti pas datang dikasih langsung saya bawa. Nggak ada nunggu. Nggak ada nunggu. Jadi saudara mengatakan ketika datang langsung. Iya, Pak. Tapi terdakwa mengatakan masih sempat menunggu karena si Apung masih kerja. Nah, gitu ya. Siapa? Yang nyerahkan si Apung apa si Irfan? Pak Irfan langsung, Pak. Irfan. Jadi saudara tetap dengan keterangan saudara. Jadi Siap, kita Pak. ngambil apa itu langsung ke bawah, nggak pakai nunggu. Iya, Pak. Gitu. Posisi saya sebagai korspri yang mulia. Bahwa kursi waktu di Tipidum ya? Siap, betul yang mulia. Bahwa saya saat itu mengundurkan diri dari korspri, ingin kembali ke penyidik yang mulia. Ingin kembali ke? Menjadi penyidik yang mulia. Oh, ingin mengundurkan diri sebagai korsprinya Pak Dirpidum, Pak FS, karena ingin kembali. Dirpidum waktu itu dia? Siap, betul yang mulia. Karena ingin menjadi penyidik yang mulia. Saudara tahu kenapa dia mundur waktu itu? Nggak tahu, Pak. Jadi dia juga nggak tahu sih kenapa. Cuman memang mundur dari situ tadi katanya. Nah. Siap. Saudara, hakim menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi terdakwa obstruction of justice pembunuhan berencana Yosua Baikuni Wibowo. Hakim menilai nota keberatan kuasa hukum terdakwa telah masuk dalam pokok perkara. Hal ini disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang putusan pada Kamis siang. Majelis Hakim menyatakan dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum telah sesuai dengan pasal 143 KUHP. Sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi pada Kamis 17 November mendatang. 1. Menolak eksepsi keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 804/Pit-2002/PN JKTSL atas nama terdakwa Baikuni Wibowo SIK. Hakim juga menolak eksepsi terdakwa obstruction of justice Cak Putranto. Majelis Hakim perintahkan jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan saksi pada sidang selanjutnya. Yaitu tidak memasukkan pasal 48 KUHP dan atau pasal 51 KUHP. Terhadap keberatan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut sudah menyangkut mengenai materi pokok perkara surat dakwaan, yaitu mengenai apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, hal mana hanya dapat diputuskan setelah diperiksa mengenai pokok perkaranya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi atau keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak seluruhnya. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Salah satunya adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung. Penetapan seorang Hakim Agung sebagai tersangka disampaikan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi Kompas TV. Kasus dugaan suap di MA terungkap dari OTT KPK 21 September lalu di Semarang dan Jakarta. KPK menduga terjadi transaksi suap pengurusan perkara di MA. Memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonfirmasi betul Hakim Agung begitu ya di Mahkamah Agung, dan di antaranya nanti kami akan umumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya ya. Siapa berbuat apa begitu, dan kemudian pasal-pasalnya. Tentu kami akan sampaikan segera nanti setelah tim penyidik menganalisis dan mengumpulkan alat bukti serta kemudian menyatakan bahwa penyidikan ini cukup. Kami akan umumkan kepada masyarakat setelahnya begitu ya.
Saudara, kuasa besar Sambo kembali terungkap di persidangan. Dalam kesaksian petugas harian lepas divisi Propam Polri, Arianto terungkap belum pernah ada anak buah Sambo yang melawan. Lebih lengkap usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Indomie Hype Abis kebab rendang mix asik. Kenalin, Hoki Lakman. Bikin apa aja, Hoki. Rahasianya, pilih partner yang double pinter, Isuzu. Produknya keren. After salesnya mantep. Jadi double hoki buat bagi-bagi rezeki. Di masa kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral. Galonnya begitu bening, selalu baru. Jadi tenang buat aku dan calon buah hatiku. Galon Le Mineral. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Sebanyak 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan mempresentasikan potensi investasi daerahnya dalam ajang South Sulawesi Investment Challenge 2022 yang digelar Bank Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Investment Project Ready to Offer atau IPRO dari 5 daerah ini terpilih menjadi top 5 besar.
Ajang South Sulawesi Investment Challenge 2022 ini digelar kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di salah satu hotel di Makassar. Ajang South Sulawesi Investment Challenge 2022 diikuti oleh 24 kabupaten kota yang masing-masing kabupaten kota membuat Investment Project Ready to Offer atau IPRO atau dokumen investasi pariwisata yang lengkap disertai dengan data yang valid. Dari 21 kabupaten kota di Sulawesi Selatan terpilih 9 IPRO dan setelah melalui penilaian akhirnya terpilih 5 besar IPRO terbaik, yakni Kota Makassar dengan IPRO jalur pejalan kaki elevated terintegrasi dengan kawasan ruang publik Pantai Losari atau Japparate. Parepare dengan IPRO revitalisasi peti kemas Capa Ujung Parepare. Kepulauan Selayar dengan IPRO kawasan pengembangan pariwisata Selayar. Kabupaten Luwu dengan IPRO Timur Rumput Laut Terpadu dan Kabupaten Bone dengan IPRO Budidaya Ternak Sapi Potong. Masing-masing kepala daerah di top 5 besar di ajang South Sulawesi Investment Challenge 2022 ini kemudian melakukan presentasi di hadapan tim penilai eksternal. Ini adalah sebuah sistem, tidak ada pasar yang kita tidak bentuk, dia kita kuasai seperti ini pembentukan pasar. Dengan membentuk pasar itu pasti semua produk di lorong ini akan lebih baik. Makanya ada inkubator namanya. Itulah desain besar ekonomi Makassar. South Sulawesi Investment Challenge 2022 merupakan salah satu agenda forum percepatan investasi perdagangan dan pariwisata Sulawesi Selatan. Kegiatan South Sulawesi Investment Challenge 2022 dibuka langsung oleh Mujiono, staf ahli bidang ekonomi Pemprov yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan. Capaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Selatan hingga triwulan 3 tahun 2022 ini telah mencapai 9.991 miliar dan telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui Forum Percepatan Investasi Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Sulsel, diharap dapat mewujudkan Sulsel ramah investasi, pusat industri dan perdagangan, serta destinasi pariwisata berkelas dunia di kawasan timur Indonesia. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Kuasa besar Sambo saat menjabat Kepala Divisi Propam Polri kembali terungkap di persidangan. Dalam kesaksian petugas harian lepas Divisi Propam Polri, Arianto, terungkap belum pernah ada anak buah Sambo yang melawan perintah Sambo. Kesaksian ini diungkap saat sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Saudara saksi kan sudah lama ikut Pak FS. Betul. Bagaimana sehari-hari Pak FS ini kalau dalam bertugas, khusus untuk anak buah ya, kalau dia memerintahkan itu apakah harus segera dilaksanakan atau bagaimana? Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera. Jangan mungkin saudara. Pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Iya. Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS ke anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Jadi belum pernah terjadi anak buah melawan atau tidak melaksanakan perintah Pak FS ya? Setahu saya belum ada. Dalam dakwaan jaksa disebutkan salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dan Ridwan Rekinelson pada 12 Juli 2022. Saat itu Cuk Putranto mengatakan, "Bang, ini Yosua masih hidup." Pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Verdi Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif, salah satunya ada rekaman Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Verdi Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan oleh Hendra dan Arif, Verdi Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Hendra, kamu cek nanti adik-adik, pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra, dan Arif, saat itu Arif tidak berani menatap Verdi Sambo. Saat itu Verdi Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Verdi Sambo mengeluarkan air mata.
Setelah pernyataan Ferdi Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tidak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Ferdi Sambo kembali menyatakan, pastikan semua sudah bersih. Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menyebut, ketakutan terhadap kuasa Sambo memengaruhi keterangan para saksi. Padahal, kasus pembunuhan Yosua awalnya hanya melibatkan Ferdi Sambo. Namun, Sambo memaksa anak buahnya mengikuti skenarionya. Nah, sementara ketika diperiksa, waktu dulu pertama kali para saksi ini, ajudan-ajudan ini, dulu kan masih dalam framing skenario yang dibikin oleh Pak Sambo. Jadi, waktu itu pasti keterangannya mesti berbeda-beda. Waktu itu keterangannya pasti apa yang dicekokkan pada mereka itu, termasuk Susi itu gitu kan. Kemudian saya tidak tahu ya, apakah hasil pemeriksaan itu kemudian dikoreksi dan seberapa besar koreksinya yang dilakukan oleh tim khusus itu yang kemudian dikirimkan ke jaksa sehingga jaksa menyatakan sudah lengkap. Kita kan masih nggak bisa menakar itu isi daripada kesaksian itu. Nah, ternyata sekarang kan muncul kan di pengadilan. Ya, apalagi tadi dengan jujur tuh salah satu Romer atau apa, ya saya takut ngomong gini sebenarnya karena takut ya memang pasti otomatis kekuatan daripada Pak Sambo itu masih ada, bukan hanya takut saja tapi seperti itu Pak. Nah, itu Kini satu persatu keterangan para saksi mengungkap besarnya relasi kuasa Sambo. Keterangan ini akan menjadi penilaian bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana kuasa Sambo mempengaruhi Hendra dan Agus serta anak buah lainnya? Kita bahas bersama pakar hukum pidana Firman Wijaya, bergabung juga mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam Pak Firman, selamat malam Pak Ugro Seno. Selamat malam. Saya ke Pak Firman lebih dulu. Pak Firman, kalau kita lihat bagaimana keterangan saksi yang berubah-ubah dari proses penyidikan sampai kemudian keterangannya di persidangan, dan nggak cuma satu saksi yang berubah-ubah, tapi juga beberapa saksi, Pak Firman. Ya, pertama tentu kita perlu memahami ya kenapa seseorang mau memberikan keterangan sebagai saksi. Ada beberapa literatur yang menunjukkan itu, Mbak. Yang pertama adalah vanity, bisa saja dia mencari muka di depan publik. Kedua, fear, dia bisa saja takut. Yang ketiga, bisa saja dia goodwill, dia itikat baik. Ya, nah 3 kriteria ini sebenarnya bisa diukur. Apakah saksi atau keterangan saksi itu bisa dipercaya atau tidak? Ya sebenarnya gonta-ganti keterangan, ya berubah-ubahnya keterangan. Itu apa yang disebut dengan behavioristik, itu perilaku saksi, bisa dipercaya atau tidak keterangannya, itu ada rujukan. Ya, ada rujukan yang bisa dijadikan pegangan. Pertama adalah keseharian saksi. Ya, kemudian bagaimana saksi menjalankan tugas-tugasnya, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan kepercayaan publik. Nah, di sini saya juga ingin mengkaitkan dengan soal gimana mengukur perintah tadi ya, kalau tadi disampaikan karena hubungan atasan dan bawahan. Ya. Ada konsep yang namanya amtelik bevel itu ya Mbak ya. Mengukur perintah jabatan itu apakah semua perintah jabatan itu adalah perintah yang sah atau enggak. Ini common sense berlaku sebenarnya. Setiap perintah publik itu, perintah jabatan itu masuknya pada wilayah publik Mbak, bukan pada wilayah privat atau kepentingan yang bersifat pribadi. Ini cara menalar dan menakar sebuah perintah itu sah atau tidaknya. Kemudian kedua, hubungan hierarkis. Sebenarnya dari prinsip apa yang saya sebut amtelik bevel tadi di dalam pasal KUHP itu sudah ada rujukan operasionalnya bahwa perintah itu hanya bisa dilaksanakan sepanjang tidak melanggar hukum, ya. Dan itu memang masuk dalam wilayah kedinasan. Jadi ukurannya sebenarnya pada public ref, pada hukum publik, bukan pada wilayah privat, wilayah pribadi-pribadi atasan atau perintah jabatan karena pribadi pejabat atasannya. Ya, sebenarnya ukurannya common sense saja kok itu. Oke. Jadi, Pak Firman, tapi kalau menurut saya gimana, Mbak? Kalau dalam hukum acara pidana dengan berbagai keterangan saksi yang berubah-ubah, bagaimana hakim kemudian bisa menjadikan ini sebagai bahan pertimbangan vonis? Sementara kalau misalnya kita dengarkan misalnya nih, Susi saja yang bukan dari kepolisian, itu hakim sudah menyatakan bahwa kamu banyak bohongnya. Tapi kemudian kenapa keterangan Susi masih penting juga untuk didengarkan di persidangan?
Ya, bahwa keterangan saksi ada prinsip no witness no crime, Mbak. Dalam prinsip hukum pidana itu kalau nggak ada saksi, ya nggak ada kasus pidana. Maka itu menempatkan saksi, sekalipun potensi rawan keterangan saksi itu demikian terlihat, dia bisa berubah-ubah, tetapi dia ditempatkan pada nomor wahid ya. Jadi keterangan saksi itu menjadi alat bukti yang paling utama. Nah, karena dia sifatnya prima evidence, ya bukti yang paling utama, maka kecenderungan memang kesaksian itu harus dikontrol. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diketahui, ya, apa yang dialami itu adalah melandaskan kepada sumpahnya, pada keyakinannya bahwa apa yang tidak hanya dia berhadapan dengan sekedar memberikan keterangan di hadapan yang mulia, tetapi dia lupa bahwa ini ada ada pertanggungjawaban spiritualnya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, pada akhirnya sebenarnya minimum evidence itu tidak melulu hanya mengandalkan mau satu saksi atau mau 100 saksi, itu kan nilainya hanya satu alat bukti. Hakim bisa menggunakan alat bukti yang lain. Kebetulan kalau saya melihat dalam perjalanan kasus ini, testimonial evidence, nilai kesaksian-kesaksian itu akan diukur dengan real evidence, dengan fakta-fakta atau bukti yang sebenarnya. Misalnya kalau kaitan dengan CCTV, ya kaitan dengan digital evidence-nya, bukti digitalnya. Kemudian kaitan dengan saksi-saksi kalau ini berkaitan dengan satu peristiwa, ya artinya real evidence ya, bukti yang nyata apa. Kalau di situ misalnya ada penembakan, ya nanti akan dipastikan antara residu, antara balet atau anak peluru dengan senjatanya, apakah itu cocok dan itu milik siapa. Nah ini scatter mind ya, cara hakim akan berputar ya, dia akan melakukan semacam investigating judge. Jadi sekalipun ada kerawanan di wilayah saksi yang labil keterangannya, katakanlah begitu ya, potensi berubah antara berita acara dan sebagainya, tapi pola investigating judge yang dilakukan hakim ini, termasuk, maaf nih kalau saya sampaikan pada hari ini, seperti yang saya pernah sampaikan pada waktu yang lalu, bahwa kecenderungan surat dakwaan penasihat hukum mengajukan eksepsi, keseluruhannya ada kecenderungan hakim memiliki rasiologis yang sama untuk menolaknya. Kenapa demikian? Karena ini model dakwaan jaring laba-laba, kalau saya boleh mengistilahkan, yang sulit ya lolos dari jeratan model dakwaan kombinasi semacam ini. Pak Firman, kalau kemarin Romer ini kan sempat menyatakan di sidang ia takut sama Verdi Sambo. Sekarang ditegaskan lagi, sekarang Arianto yang kemudian menyebutkan tidak ada anak buah yang berani dan pernah melawan perintah Sambo. Ini kan menunjukkan kuasa Sambo begitu besar. Bagaimana kemudian relasi kuasa ini bisa dipertanggungjawabkan di persidangan ketika seorang anak buah tidak bisa melawan perintah atasannya? Ya. Tadi saya sudah memberikan batasan bahwa perintah itu adalah terkait dengan wilayah publik, dan keabsahan perintah itu ya ada terkait dengan perintah kedinasan. Di luar itu adalah bukan perintah. Nah, kalau ini kemudian dikaitkan dengan peristiwa misalnya perusakan atau tindakan atau perintah mengambil DVD, merusak CCTV, secara nalar menakar dan menalar dan menakar peristiwa atau perintah semacam itu, mestinya common sense ya, akal sehat itu sudah harus bermain. Sebab kalau tidak, ya para saksi akan berhadapan dengan skenario kejahatan yang namanya kejahatan berkomplot, atau yang sering disebut sebagai delik konvergensi. Delik konvergensi itu adalah sebuah kejahatan atau tindak pidana yang pelakunya tidak mungkin satu orang. Baik. Jadi polarisasinya menggunakan stair system, Mbak, seperti anak tangga. Tangga satu dari yang terbawah pangkatnya, naik kemudian tangga kedua, naik tangga ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai pada yang tertinggi. Inilah yang menurut hemat saya bisa terjadi di dalam cara hakim melakukan investigating judge. Sehingga para saksi pun mungkin saja dia berubah keterangan-keterangannya bukan saja karena tadi ketaatan kepada perintah, tapi kemudian common sense-nya berpikir, ini kalau kemudian arah
pemeriksaan ini menuntut pertanggungjawaban setiap tindakan, maka common sense-nya bekerja. Nah, pada posisi semacam ini para seringkali menjadi labil. Gitu. Oke, ini akan saya tanyakan. Keterangannya berubah dari perintah, kemudian melawan perintah itu, atau menolak perintah itu. Ini akan saya tanyakan ke Komjen Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri. Pak Ugroseno, selamat malam, sudah bergabung ya Pak? Malam Pak Ugroseno. Iya, malam Pak Firman. Pak, ini yang tadi saya tanyakan ke Pak Firman, saya mau tanyakan ke Bapak. Bapak di salah satu laman online sempat menyatakan bahwa ada tradisi di kepolisian takut dengan atasan. Ini terbukti di persidangan Verdi Sambo. Beberapa saksi di penyidikannya beda, di persidangannya beda. Bagaimana kemudian Pak Ugro melihat ini? Ya, sejak awal pengalaman saya selama dinas ya. Jadi kalau perintah pimpinan itu tidak dilaksanakan dan menurut kita perintah itu bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan kepolisian yang ada, ya risiko harus diambil. Kalkulasi risiko yang terbaik, kalkulasi risiko itu harus diambil. Jadi kalau menolak perintah atasan itu sanksinya administrasi, mutasi dan sebagainya, tidak mengikat. Nah ini sudah disampaikan, saya sebagai kepala lembaga pendidikan, di setiap ceramah di tempat pendidikan pembentukan, itu saya sampaikan. Jangan ragu-ragu untuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan. Jadi karena polisi itu selalu berhadapan dengan satu, pasti kalau tidak tertembak penjahat itu mati atau luka atau di rumah sakit, yang satu hukum di penjara. Jadi polisi itu berat, kakinya dua itu, dia berdiri di antara yang kiri kanan ini harus dipertanggungjawabkan sampai pensiun di situ. Risiko yang harus dihadapi. Jadi sekali lagi ya, risiko yang dihadapi sekarang kalau dia mengikuti perintah atasan yang kebetulan menimbulkan akibat hukum ya mereka harus tanggung seperti sekarang ini. Baik. Pak Ugro, kita tahu ada Perpol nomor 7 tahun 2022, tapi di kepolisian yang mau saya tanyakan, kekuasaan seorang Kadif Propam segitu besar kah sampai kemudian anak buah ini tidak bisa menolak. Kebetulan Bapak kan juga pernah menjabat sebagai Kadif Propam ya Pak, sekitar tahun 2009-an. Ini memang kalau kita bicara soal relasi kuasa di internal kepolisian, faktanya sebagai orang yang lama ada di kepolisian, Pak Ugro, seperti apa sih Pak? Ya, sampai saya memasuki usia dinas aktif sampai 1 Maret 2014 itu hal-hal seperti itu tidak pernah terasa ya, nggak ada. Jadi ada kelompok-kelompok yang harus tunduk setia taat kepada Prabu, kepada pemimpin di kepolisian yang sebetulnya dari Barada sampai Jenderal Bintang 4 itu punya kewenangan yang sama pada saat melakukan tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, ya menurut saya itu tidak boleh terjadi. Jadi ya masing-masing harus berani mengatakan bahwa mohon izin jenderal kami tidak sependapat, itu saja kan mudah, hanya mengatakan mohon izin jenderal saya tidak sependapat, mohon izin jenderal komandan saya tidak sependapat. Nah itu saja yang disampaikan supaya ya polisi tetap akhirnya dicintai masyarakat, mendapat kepercayaan untuk melaksanakan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, itu saja. Oke, tapi kalau kita bicara soal psikologis bawahan terhadap atasan Pak, itu seperti apa? Karena kalau kita bicara soal apa yang disampaikan saksi di persidangan, saksi sampai menyatakan bahwa tidak pernah ada satupun orang yang melawan perintah dari seorang Verdi Sambo. Ada juga bahkan saksi yang menyatakan, saya takut sama Verdi Sambo, itu kenapa kemudian harus diikuti saat itu? Ya, mungkin kurang beberapa begini, kalau zaman-zaman ABRI dulu kita kan ada Santi Haji, Santi Karma, itu arahan pimpinan, arahan pada satu upacara itu harus sampaikan bahwa tidak perlu takut pada seseorang, takut itu sama, ya satu sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama Tuhan, yang kedua sama hukum, sama undang-undang yang ada, itu aja. Takut sama manusia buat apa gitu? Takut sama setan mungkin masih ada ya, takut sama manusia apa yang harus takuti? Apa yang takuti manusia itu? Gitu aja. Oke, tapi kalau misalnya mereka sampai menyatakan bahwa ini adalah perintah atasan yang memang harus diikuti dan ini kemudian dikuatkan dari apa yang menjadi pembelaan mereka di persidangan, sejauh mana sih Pak batasan ini adalah instruksi atasan yang resmi atau tidak resmi? Ya, bagi saya instruksi manusia itu kebetulan jadi atasan kalau bertentangan dengan undang-undang atau hukum ya saya rasa nggak usah diikuti lah. Itu kan bisa ditolak. Jadi nggak usah takut risiko sanksi. Saya aja waktu Kapolda Sulawesi Tengah dicopot juga itu risiko nggak ada masalah, bisa sampai bintang 3 Wakapolri kok. Itu aja.
Oke, artinya seharusnya ada perlawanan yang bisa dilakukan seorang anak buah jika memang instruksinya itu melawan hukum, begitu kira-kira ya Pak? Ya, cuma secara etis lah, mohon izin Pak, kami tidak bisa laksanakan. Ya, misalnya kita disuruh pimpinan, kamu tagih utang saya ke sana nih, saya punya utang orang itu. Ya jangan dilaksanakan, nagih utang bukan tugas pokok polisi kan gitu. Nah, seperti itu. Kalau saya dipukul sama orang nih, siap komandan laporan dulu, nanti kami ikut bantu nangani. Ini seperti itu kan sudah ada mekanismenya. Jadi jangan keluar dari norma aturan yang sudah diatur dalam peraturan kepolisian atau peraturan Kapolri dan sebagainya. Itu kan kalau untuk atasan dan bawahan secara struktural, tapi kalau fungsi mereka sebagai pengawal dan ajudan yang melekat begitu Pak, bagaimana Pak teknisnya untuk kemudian bisa melawan instruksi dari atasannya? Ya sampaikannya tidak sependapat, saya bilang gini, risiko paling dimutasi kemana sih? Ya kalau Indonesia kan dimutasi nggak mungkin keluar Indonesia, ya kan, kecuali jadi atasan kepolisian. Jadi ya selalu ditanamkan dalam pendidikan pembentukan polisi bahwa perintah atasan itu tidak harus dilaksanakan. Sama dengan Satya Prabu di Catur Prastya itu ya. Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinan negara. Pimpinan negara siapa ya? Presiden, pimpinan negara loh ya. Beda dengan pimpinan pemerintah misalnya gitu, harus disampaikan pimpinan negara itu harus diikuti gitu. Sebagai pimpinan negara sekali lagi ya saya katakan begitu. Oke, saya ke Pak Firman. Pak Firman, yang kemudian jadi pembelaan para terdakwa di persidangan kan selain yang tadi sempat saya singgung oleh bersama Pak Ugro, ini adalah instruksi, kemudian mereka tidak bisa melawan, mereka takut dengan Verdi Sambo, kemudian mereka merasa ditipu oleh skenario Sambo, mereka terjerembab artinya di dalam skenario Sambo. Sejauh mana kans mereka untuk lolos dari jeratan hukum? Ya Mbak. Tadi menarik sekali sebenarnya kalau merujuk yang disampaikan Pak Ugro Seno ini kan beliau dari Lemdiklat ya, seorang pendidik sangat wisdom lah pandangan beliau. Saya rasa kalau menspiriti atau menyikapi yang disampaikan beliau dalam konteks kasus ini keseimbangan atau kemampuan bernalarlah yang akan diuji oleh para hakim. Sejauh mana pendayagunaan kepatutan itu yang saya sebut common sense seperti yang dicontohkan oleh beliau, ya kalau itu perintah itu bersifat tanda kutip manipulatif ya, terhadap kewenangan atau kekuasaan jabatan, saya rasa itu konsekuensi yang ya menjadi pilihan rasional. Nah ketika itu diambil, ya tadi saya katakan, ya setidak-tidaknya sebagai aparatur hukum menyadari bahwa ada yang disebut dengan delik konvergensi atau yang dikatakan sebagai kejahatan berkomplot. Ini yang saya katakan model sangkaan atau dakwaan yang agak sulit untuk bisa lolos dari seperti ini, apalagi kalau hanya dengan satu ucapan atau kata-kata yang mengatakan saya dibohongi dan sebagainya. Saya rasa itu agak klise ya kalau dalam konteks pembuktian. Yang paling penting adalah bagaimana aspek transfer mens rea kalau saya boleh istilahkan ini bisa saja gitu. Dalam pandangan penegak hukum termasuk hakim melihat, loh ini kok jadi satu rangkaian sikap, misalnya tidak berani menolak dan kemudian seperti yang disampaikan Pak Ugro Seno, ya mestinya kan siap kemudian ini ada pasal yang melarang ini, kira-kira semacam itu satu hal yang bisa dihindari. Tapi kalau sudah seperti ini, saya mengatakannya ya dalam beberapa pertanyaan rekan-rekan media ya, kejahatan atau dimensi tindak pidana konvergensi itu pasti pelakunya nggak satu orang. Nah step anak tangga ini akan dimulai ya, mulai dari kita lihat saja dari kesaksian hari ini ya, para ajudan, para staf kan dimulai dari yang paling rendah maka sampai kepada atas. Nah nanti di mana controlling mind-nya? Kalau tadi dikatakan adalah ini tidak mungkin dibantah dan sebagainya. Itu menunjukkan dominasi atau controlling mind-nya Pak Verdi Sambo. Tapi pada sisi lain tadi ada rational choice, ada pilihan yang rasional tadi yang disampaikan oleh Pak Ugro Seno. Mestinya kan sebagai prajurit yang sudah terlatih ya tahu di mana bersikap walaupun mungkin ada bias karakter karena persoalan ya kultural yang belum tuntas. Tetapi kan ini berkaitan dengan persoalan apa? Ini kan berkaitan dengan persoalan hukum yang warnanya ya hitam putih menurut saya.
Baik, ini terakhir untuk Pak Ugroseno. Pak, ini kan jadi momentum untuk perbaikan internal Polri. Bagaimana kemudian kalau kita bicara soal bagaimana memperbaiki mindset bawahan yang takut dengan atasan, tradisi yang harus selalu nurut untuk pimpinan. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi perbaikan di internal Polri ke depan? Ya, saya pikir peran pengawasan Propam itu selalu saya sampaikan. Propam itu kalau bisa dipimpin bintang 3, dan yang tugas di Propam itu jangan pindah-pindah. Itu pertama. Yang kedua, ini kesempatan kalau misalnya suatu saat pimpinan memerintahkan dan Bapak Antum menyatakan kami tidak bisa melaksanakan karena bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Mohon izin, jenderal, mungkin komandan tidak bisa kami melaksanakan. Kalau ini nanti anggota tersebut dihukum oleh pimpinan, anggota bisa lapor ke Propam. Propam nanti ada sidang kode etik, dibuka aja. Jadi sebetulnya dengan lahirnya polisi berpisah sama TNI, kemudian kita berdiri sendiri dan sudah ada kepropaman, ya kan? Ini kan suatu kemajuan yang luar biasa. Nah, fungsi Propam ini berdayakan maksimal. Propam itu harus berfungsi semacam penyelamat ya organisasi, ya manusia, masyarakat, ya anggota Polri sendiri. Jadi memang berat fungsi Propam. Jadi ke depan nanti pelajaran Propam ini, pengetahuan Propam harus diajarkan di awal pendidikan pembentukan. Oke. Kalau sudah lolos, baru mereka tahu hak-haknya dan kewajiban sebagai anggota polisi, apa yang boleh dan tidak boleh, baru mengikuti pelajaran profesi-profesi kepolisian lainnya. Itu menurut saya yang mungkin harus dirubah. Mudah-mudahan Pemdik bisa mendengarkan ini ya Pak Riko ya, kira-kira gitu. Baik, dan yang penting juga bagaimana kemudian kasus ini bisa jadi pelajaran bagi para personel kepolisian untuk kemudian bisa memilah-milah mana instruksi yang harus diikuti, mana yang kemudian bisa mereka pertimbangkan sesuai dengan nalar karena beresiko dengan bertentangan dengan hukum. Terima kasih pakar hukum pidana Firman Wijaya, terima kasih juga mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno, terima kasih Pak Ugro, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tak akan hadir dalam KTT G20. Lebih lengkap usai jeda bersama rekan saya, Cindy Sistiarani. Indomie Hype Abis. Smoky creamy kebab Turki dan gurihnya rendang dimix di Indomie Hype Abis kebab rendang Mix Asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endless. Indomie Hype Abis kebab rendang Mix Asik. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. You have fought long enough, Galadriel. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil. Oreo apa? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Sebuah truk kontainer bermuatan cat terguling di pintu keluar Margonda, Tol Cijago, Depok, Jawa Barat. Diduga truk kehilangan keseimbangan saat berbelok keluar Tol Margonda menuju Jalan Juanda. Polisi dari unit Laka Lantas Polres Metro Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok langsung melakukan olah TKP dan memastikan tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. 40 hari tragedi Kanjuruhan, ribuan Aremania menggelar aksi Long March dari Stadion Gajayana Kota Malang menuju Balai Kota Malang. Sesampainya di Balai Kota Malang, massa Aremania menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk protes. Ada 3 tuntutan yang disuarakan, yakni mengadili seluruh aktor dan eksekutor tragedi Kanjuruhan, jadikan tragedi Kanjuruhan sebagai pelanggaran HAM berat, dan menuntut segala kerugian yang diderita korban dan keluarganya dalam mekanisme kompensasi dan restitusi. Motivator Mario Teguh memenuhi panggilan Bareskrim Polri dalam kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net89. Didampingi kuasa hukumnya, Mario Teguh datang ke Bareskrim Polri menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Mario Teguh berperan sebagai leader atau founder juga mempromosikan trading Net89. Saat dikonfirmasi, motivator senior tersebut langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam puncak KTT G20 di Nusa Dua Bali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tidak hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTT G20. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tak dapat hadir dalam puncak KTT G20 di Nusa Dua Bali. Ketidakhadiran Putin dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo via sambungan telepon. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tidak hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTT G20. Jadi kalau saya kira resmi sudah diberitahu Presiden Rusia tidak datang tapi diwakili oleh petingginya, tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah bertelepon juga kepada Presiden Putin sebagai ketua G20, Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Ada alasan Ukraina gimana? Sama juga mereka berdua, ya mereka juga punya kesibukan yang kita juga. Tapi Presiden sudah melaksanakan fungsinya. Upaya Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Presidensi KTT G20 dengan mengundang langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah dilakukan pada 29 Juni 2022. Jokowi bertemu Zelensky di Istana Mariinsky, Kiev dan mengundangnya untuk hadir pada KTT G20 di Bali. Upaya yang sama juga dilakukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Jokowi dan rombongan bertemu Putin di Istana Kremlin tanggal 30 Juni 2022.
Selain undangan KTT, Jokowi juga berharap terjadinya gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang tengah berperang. Banyak pihak yang menilai upaya Jokowi merupakan langkah tepat untuk menciptakan perdamaian serta menghentikan tragedi kemanusiaan di Ukraina. Namun, di sisi lain, negara blok barat seperti Amerika, Prancis, dan Inggris sempat mengancam akan menolak hadir di KTT G20 jika Putin menjadi peserta konferensi tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan hadir di KTT G20 di Bali. Pengamanan ekstra ketat akan diterapkan selama Joe Biden berada di Bali. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Pemerintah Amerika Serikat meminta agar pesawat kepresidenan Air Force One Joe Biden diparkir di tempat yang jauh dari pesawat komersial atau di pinggir laut. Indonesia telah menyiapkan mobil anti peluru untuk kepala negara yang hadir di KTT G20. Namun, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memilih membawa mobil anti peluru sendiri, yaitu Cadillac One. Mobil ini memiliki bobot 6,3 hingga 9 ton dengan mesin diesel kapasitas 5.000 cc. Pintu mobil Presiden Joe Biden dibekali lapisan baja setebal 20 cm. Sementara jendelanya dilengkapi lapisan polikarbonat dan kaca setebal 12 cm. Sasis mobil dibuat dari baja dan dirancang khusus untuk menahan serangan bom. Sebelumnya, pesawat berukuran jumbo Boeing C-17 Globemaster III mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali untuk menurunkan logistik pengamanan Presiden Joe Biden dan delegasi negara Paman Sam di konferensi tingkat tinggi G20. Dari situs resmi US Air Force disebutkan, pesawat Boeing C-17 Globemaster III memiliki panjang 53 meter, tinggi 16,79 meter, dan lebar sayap 51,75 meter. Pesawat ini memiliki kapasitas maksimum 77.519 kg dan kecepatan jelajah 450 knot. Untuk mengamankan KTT G20, diterjunkan 18.000 personel gabungan TNI dan Polri. Pengamanan di Pelabuhan Padang Bayi, Bali juga ditingkatkan. Salah satunya, memasang kamera scan wajah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan, peralatan pengamanan sudah diperiksa sehingga siap menghadapi kondisi apapun, mulai dari normal hingga jadi masalah. Kita melaksanakan pengecekan langsung berbagai macam peralatan yang kita miliki sehingga masing-masing tentunya memiliki kesiapan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, mulai dari kondisi normal sampai dengan kondisi kontingensi, bagaimana mulai dari pengamanan tol lahir sampai dengan apabila ada permasalahan. Presiden Jokowi telah meminta agar tidak ada letupan sekecil apapun saat gelaran KTT G20. Tim Liputan, Kompas TV. Persiapan G20 hampir rampung dan sejumlah kepala negara telah memastikan rencana kehadiran mereka. Kini kita akan berbincang dengan Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Cindy. Baik, Prof. Sudah diundang secara langsung oleh Presiden Joko Widodo datang ke Rusia dan datang ke Ukraina, tapi akhirnya Putin dan Zelensky memastikan mereka tidak akan hadir di KTT G20 di Bali dalam waktu dekat ini. Menurut Prof. Hikmahanto, seberapa penting sebenarnya kehadiran Putin dan juga Zelensky di G20? Karena kita tahu kemarin diundang langsung oleh Presiden Jokowi. Kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting adalah kehadiran dari Presiden Putin, tidak Presiden Zelensky. Karena kita tahu bahwa perang di Ukraina itu perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan NATO-nya. Nah, dalam konteks seperti itu, maka apabila Presiden Putin bisa hadir dan kemudian Presiden Joe Biden sudah dipastikan hadir, maka beliau bisa dipertemukan sebagai pertemuan sideline, ya, jadi pertemuan yang di luar dari pertemuan pokoknya, yaitu berbagai agenda G20. Nah, harapannya adalah mereka setelah misalnya bertemu mungkin 15-20 menit, mereka bisa menyampaikan ke dunia bahwa ada komitmen perdamaian, sehingga segala sesuatu bisa diselesaikan tanpa menggunakan kekerasan. Itu sebenarnya yang diharapkan
kalau Presiden Putin hadir di Indonesia. Tapi sekali lagi, Indonesia tidak mempunyai beban, ya, tidak mempunyai mandat untuk menghadirkan Presiden Putin ataupun Presiden Joe Biden, karena kendali terhadap beliau berdua ada di masing-masing. Meskipun ada ambisi dari Presiden Jokowi kan ketika bertandang ke Rusia maupun ke Ukraina, ingin mempertemukan keduanya di G20 supaya ada kesepakatan atau ada komunikasi yang dibangun dari dua negara yang sedang berkonflik ini. Kalau memang tidak datang dua-duanya, apa dampaknya untuk G20 dan dampaknya untuk Republik Indonesia? Begini, harus saya luruskan, istilah ambisi itu kayaknya konotasinya negatif ya, seolah-olah ada keinginan besar dari Presiden untuk mendapatkan sesuatu. Sama sekali tidak. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu merupakan upaya, merupakan ikhtiar untuk terjadinya perdamaian. Ya, karena apa? Karena kita tahu kalau misalnya PBB itu sudah gagal. PBB itu tidak bisa menghadirkan kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, Bapak Presiden berupaya agar kepala pemerintahan, kepala negara yang berkonflik itu bisa hadir di Indonesia dan membicarakan masalahnya. Kalau misalnya di PBB kan duta besarnya harus dapat mandat dari Menlunya. Belum lagi Menlu harus mendapat mandat dari presidennya. Nah, ini tidak, ini langsung. Ke depan nanti, kapan lagi ada pertemuan yang bisa mempertemukan para kepala pemerintahan, kepala negara yang berkonflik ini. Nah, oleh karena itu, saya menganggap bahwa sebenarnya ini tidak ada dampak apapun terhadap KTT G20. Karena apa? Dalam konteks KTT G20, itu kan nggak ada beban untuk menyelesaikan perdamaian di Ukraina. Sebenarnya tidak ada. Dan kita tahu bahwa KTT G20 ini membicarakan masalah ekonomi, dan dalam misalnya beberapa kali pertemuan, tidak semua kepala negara, kepala pemerintahan itu hadir. Misalnya tahun kemarin, Cina tidak hadir. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja seandainya bisa hadir Presiden Putin dan Presiden Joe Biden, nah itulah yang kemudian harapan dunia ada pada Indonesia. Siapa tahu mereka bisa bertemu dan kemudian bisa membicarakan permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu. Seperti disampaikan oleh Prof. Hikmat tadi, bahwa G20 bukan forum politik, tapi forum untuk pertumbuhan ekonomi dunia yang saat ini masih terus struggling setelah pandemi COVID-19. Jadi menurut Prof. Hikmat, poin besar apa yang urgen untuk dibahas di G20, terutama untuk mengembalikan perekonomian dunia? Ya, yang seperti diusung oleh Indonesia, yaitu recover together, recover stronger. Dan Indonesia sudah menyampaikan ada 3 hal yang pokok yang berkaitan dengan arsitektur kesehatan, terutama pasca COVID, lalu kemudian juga masalah pelestarian lingkungan, bagaimana kita bisa memperhatikan masalah lingkungan hidup, dan kemudian disrupsi dari digitalisasi terhadap UMKM dan lain sebagainya. Nah, ini 3 hal inilah yang akan dibahas. Memang saya akui kalau misalnya 3 hal ini sukses dibahas, belum tentu perekonomian dunia itu akan segera tumbuh. Karena apa? Karena perang masih ada. Dan kita belum tahu kapan perang itu akan selesai. Nah, ini yang menjadi tantangan tentu bagi dunia, bukan hanya bagi Indonesia. Bagi Indonesia kita tidak ada konsekuensi apapun. Kita tidak ada beban, karena kita tidak pernah dimandatkan untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Amerika Serikat ini. Kalau memang untuk menentukan nasib bagaimana perubahan atau pertumbuhan ekonomi dunia dalam KTT G20 nanti, bagaimana Indonesia bisa mengambil peran untuk ikut serta mengembalikan atau memperbaiki perekonomian dunia yang saat ini sedang karut-marut? Ya, tentu ini kan sudah dibahas oleh pemerintah dengan masukan dari para pakar, para praktisi, untuk bagaimana Indonesia bisa keluar dari, atau Indonesia mengajak negara-negara untuk bisa keluar dari stagnasi dari perekonomian, stagflasi. Nah, ini tentu sudah dibicarakan dalam 1 tahun terakhir ini, ya, para menteri keuangan bertemu dan lain sebagainya. Salah satu yang penting tentu masalah COVID, ya, vaksin, bagaimana ketersediaan vaksin terutama di negara-negara berkembang, itu menjadi hal yang penting. Dan kemudian juga masalah ramah lingkungan ini, isu-isu lingkungan yang tentu dibahas sehingga
komitmen kita terhadap masalah lingkungan itu dalam KTT G20, kendaraan-kendaraan yang akan digunakan adalah kendaraan-kendaraan yang berbasis listrik. Nah, itu seperti hal-hal yang seperti itu. Ini sudah lama dan banyak hal yang tentu akan menjadi pembahasan. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia harus punya atau ambil peran lah dalam KTT G20 ini. Apalagi bisa dikatakan KTT G20 ini jadi momentum Indonesia untuk meningkatkan politik diplomasi internasional. Di mana Indonesia bisa memanfaatkan peran? Di bagian apa menurut Anda, Prof? Sebenarnya yang paling besar adalah di bagian perdamaian. Karena tanpa perdamaian, sekali lagi, apa yang diusung oleh Indonesia, recover together, karena togetherness-nya ini tentu kita mengharapkan adanya perdamaian. Dan Indonesia tentu tidak berpikir bahwa perang Ukraina itu akan terjadi pada saat Indonesia meminta India bertukar posisi dengan Indonesia untuk menjadi tuan rumah. Prof, perannya besar untuk perdamaian, tapi tadi Prof juga menyatakan bahwa Indonesia tidak punya tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik Ukraina dan Rusia. Jadi bagaimana bisa mengambil peran itu? Ya, kan sudah dilakukan oleh Bapak Presiden, sudah disampaikan oleh Kompas TV, Bapak Presiden sudah ke Ukraina, secara khusus mengundang Presiden Zelensky, Bapak Presiden sudah ke Rusia, secara khusus mengundang Presiden Putin. Bahkan kalau kita lihat di media, ada Ibu Koni yang kemarin ke Rusia dan menyampaikan juga, saya katakan yang namanya upaya itu bisa secara formal, tapi bisa juga secara informal, melalui akademisi yang saat itu bertemu dengan Presiden Putin untuk menghimbau agar beliau bisa hadir ke Indonesia. Upaya itu sudah dilakukan, sudah paling maksimal. Ya. Tapi jangan kemudian kita sebagai bangsa lalu mengatakan bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Lalu Bapak Presiden tidak melakukan apa-apa. Oh tidak, saya katakan salah kalau misalnya mengatakan hal seperti itu. Kita sudah maksimalkan, tetapi kita harus ingat bahwa kendali untuk datang atau tidak datang ada di masing-masing kepala negara, kepala pemerintahan, karena mereka adalah negara berdaulat yang kita juga harus hormati. Bisakah itu didorong perdamaian di KTT G20 meskipun Putin dan Zelensky tidak hadir? Ya, itu yang akan sulit tentunya. Sulit dilakukan karena kalau dua orang bertikai kan harusnya para pihak yang bertikai yang duduk bersama dan kemudian membicarakan masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau misalnya tanpa kehadirannya, ya sulit untuk kita harapkan adanya penyelesaian terhadap permasalahan ini. Baik, urgensi adalah pemulihan ekonomi yang menjadi agenda besar dari KTT G20 di Bali. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Salah satunya adalah Hakim Agung. Kami akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Ini Reza, plus mau dan kebutuhannya yang nambah terus. Halo. Suka nonton plus workout. Plus, habis itu suka lapar. Plus cari bahan obrolan. Bahan tontonan. Bahan kerjaan. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Ini hidup plus ala Reza. Kalau kamu... Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits di-mix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang di-mix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Oreo wafer? Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. You have fought long enough, Galadriel. Gini serunya ketiban tontonan dari Prime Video dengan paket internet Telkomsel. Aktifkan sekarang di My Telkomsel. Neo Remasil. Neo Remasil, formula efektifnya redakan nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal linu. Neo Remasil, nyeri otot dan pegal linu reda, rezeki datang. Neo Remasil.
Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I would never switch to Samsung. I love my phone. What? It literally folds in half. You see, I love my phone. I would never switch to Samsung. KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Salah satu tersangka baru ini lagi-lagi adalah seorang Hakim Agung. Jumlah tersangka dugaan kasus suap pengurusan kasasi di Mahkamah Agung bertambah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut salah satu tersangka baru tersebut adalah Hakim Agung. Iya, memang secara resmi kami belum mengumumkan ya siapa saja yang telah kami tetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan karena saat ini kami masih terus kumpulkan alat bukti ya. Tetapi satu di antaranya kami mengkonfirmasi betul Hakim Agung begitu ya di Mahkamah Agung dan di antaranya nanti kami akan umumkan secara resmi siapa pihak-pihak dimaksud setelah proses penyidikan ini cukup. Kami juga nanti akan sampaikan konstruksi perkaranya secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasalnya, ya, siapa berbuat apa begitu, dan kemudian pasal-pasalnya. Tentu kami akan sampaikan segera nanti setelah tim penyidik menganalisis dan mengumpulkan alat bukti serta kemudian menyatakan bahwa penyidikan ini cukup. Kami akan umumkan kepada masyarakat setelahnya begitu ya. Kasus dugaan suap di Mahkamah Agung terungkap dari OTT KPK pada 21 September lalu di Semarang dan Jakarta. KPK menduga terjadi transaksi suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Saat itu, KPK menetapkan 10 tersangka, di antaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang diduga menerima uang suap 800 juta rupiah untuk mengurus perkara. Dalam OTT, KPK mengamankan barang bukti berupa uang 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Satu lagi, Hakim Agung diduga tersandung kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Apa yang membuat Hakim Agung tergoda? Kami memperbincangkannya dengan pengajar hukum tata negara Jentera, Bivitri Susanti. Selamat malam, Mbak Bibip. Mbak Bibip, boleh dibuka mikrofonnya? Iya, sudah dibuka. Baik. Mbak Bibip, apa yang terjadi dengan Mahkamah Agung sampai 2 Hakim Agung dalam waktu berdekatan tertangkap tangan oleh KPK? Ditangkap KPK. Iya, jadi memang di Mahkamah Agung ini sudah lama ada indikasi soal jual beli perkara. Dan saya mesti ingatkan bahwa yang dari kasus yang ada saja ya, supaya kita lebih terang melihatnya, kan ada 10 yang sudah ditersangkakan, yang 6 itu dari Mahkamah Agung, satu Hakim Agung, 5-nya itu ada panitera, ada staf gitu ya. Kemudian ada 4 yang orang luar. Nah, sebenarnya dari gambaran kasus ini saja sudah terlihat bahwa ini mafia. Jadi kalau pertanyaannya ada apa dengan Mahkamah Agung, saya kira sudah lama di Mahkamah Agung ini bercokol orang-orang yang tidak hanya hakim, tapi juga staf dan juga orang-orang yang berusaha menyuap. Dan sekarang ini jadi terbongkar semua gitu. Jadi ini yang sekarang tengah terjadi dan saya kira bagus sekali kok didalami lebih lanjut. Tambah satu lagi Hakim Agungnya begitu. Kalau mafianya sudah lama, kenapa menurut Anda baru kali ini akhirnya terbongkar hingga akhirnya 2 Hakim Agung ditangkap oleh KPK tersangkut kasus korupsi? Saya kira salah satu yang paling kuat itu adalah karena sistem pengawasannya. Jadi kita harus akui bahwa pengawasan hakim dan secara umum di Mahkamah Agung itu kan sekarang ditangani oleh 2. Yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung sendiri, Bawas, dan satu lagi Komisi Yudisial. Tapi saya harus beri catatan bahwa Komisi Yudisial juga tidak punya wewenang yang terlalu mendalam seperti yang kita bayangkan dulu. Sekarang sudah begitu dipreteli begitu ya kewenangan Komisi Yudisialnya, sehingga akhirnya yang lebih banyak berperan sebenarnya sistem di Mahkamah Agung itu sendiri. Dan itu yang gagal mendeteksi
adanya mafia-mafia ini lebih banyak yang dideteksi ataupun yang diberi sanksi adalah perilaku-perilaku lainnya, seperti misalnya kita juga harus kritik tentu saja, tapi tidak korupsinya, seperti misalnya perselingkuhan, narkoba, waktu itu juga ada yang tertangkap ya. Tapi tindak pidana korupsinya memang belum ada yang terungkap. Saya kira juga disebabkan karena sistem pengawasannya juga tidak membuka ruang untuk whistleblower, untuk orang yang mengadu secara langsung. Ini juga masih belum terlalu kelihatan di Mahkamah Agung sebenarnya. Itu faktor yang menyebabkan kegagalan pengawasan di Mahkamah Agung. Tidak ada ruang untuk whistleblower. Artinya MA bisa menjadi tempat yang aman untuk mafia-mafia peradilan selama ini. Betul, termasuk misalnya untuk ketemu hakim mungkin kita masih relatif bisa perdebatkan ya susah atau tidaknya. Tapi seperti yang sudah kita lihat di kasus ini, ternyata tidak harus ketemu hakim langsung, tapi kita bisa lewat stafnya, lewat panitera pengganti, dan seterusnya. Makanya ini jaringan besar sebenarnya. Dan kebocoran-kebocoran itu terjadi justru di sini. Pada akhirnya memang Hakim Agung yang menikmati karena mereka lah yang akan betul-betul memutus suatu perkara. Tapi ternyata jaringannya itu sangat luas dan sistem pengawasan di Mahkamah Agung sendiri belum terlalu baik untuk bisa memantau semua hal yang terjadi. Jadi saya kira ini kalau dari awal Hakim Sudrajat Dimyati kita sudah bilang ini momentum untuk mereformasi lagi Mahkamah Agung, saya kira ini sekarang kita punya kasus yang makin kuat dan makin kelihatan jaringannya itu mana yang harus dipotong, mana yang harus dibongkar, Mbak. Oke, proses rekrutmen juga menjadi salah satu faktor kah, Mbak Bibi? Betul, jadi memang kita harus lihat juga rekrutmen Hakim Agung itu sendiri. Karena rekrutmennya sistem kita sekarang itu kan akan dipilih dulu kandidatnya oleh Komisi Yudisial, kemudian baru disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Nah, tapi dari rekrutmen di Komisi Yudisial itu juga sebenarnya masih banyak kelemahan. Rekam jejak dari para Hakim Agung itu banyak sekali yang tidak mendapatkan perhatian cukup begitu, sehingga ada beberapa hakim sebenarnya yang tertangkap sekarang pun itu waktu awal proses rekrutmen sudah dipertanyakan oleh masyarakat sipil. Ini rekam jejaknya ada yang kacau nih, tapi toh lanjut terus begitu. Jadi di dua tempat itu mesti ditutup dari rekrutmennya, kemudian di pengawasannya. Jadi memang mesti dibongkar, banyak sekali yang masih harus dibongkar lagi dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Oke, soal rekrutmen mana yang harus diperbaiki? Soal pengawasan mana juga yang harus dijadikan momentum untuk paling tidak merombak secara terstruktur untuk mengawasi Hakim Agung? Soal rekrutmen misalnya, saya kira mesti ada upaya yang lebih, termasuk dari Komisi Yudisial sendiri untuk membuka peluang masuknya orang-orang yang punya rekam jejak yang baik. Jadi tidak hanya berfokus pada rekam jejak dalam hal perjalanan karir, tapi juga catatan-catatan yang mungkin timbul. Kemudian masih dibuka peluang lebih lagi untuk membuat masukan masyarakat, termasuk transparansi waktu wawancara dan lain sebagainya, itu lebih terbuka. Nah, paling tidak di situ kita jaga waktu awal. Tapi yang pengawasan itu juga penting sekali, Mbak Cindy. Dan satu lagi, bukan hanya hakim loh. Saya ingin menekankan sekali lagi pentingnya pegawai Mahkamah Agung secara keseluruhan. Ya, ini yang jadi perantaranya, yang saya dengar gosipnya ya, ini masih harus dibuktikan, tapi sudah kelihatan dalam kasus ini. Gosip itu bahkan kalau mau ketemu hakim, kalau mau perjanjian, itu kita harus bayar pada staf tertentu begitu ya. Jadi ini yang juga harus dibongkar habis. Dan juga harus ada peluang supaya tadi ya whistleblowing itu dimungkinkan. Jadi misalnya kalau kita ketemu kasus di mana ada permintaan suap dari siapapun di tubuh Mahkamah Agung, ada saluran untuk menyampaikan itu kemana dan bagaimana tindak lanjutnya. Itu juga yang saya kira mesti dipublikasikan secara lebih luas. Sekarang mungkin ada, tapi tidak banyak yang tahu dan akhirnya sistemnya juga membuat banyak orang yang merasa terpaksa, dalam tanda kutip ya terpaksanya, saya bayar aja deh untuk janjian gitu. Dan itu jelas jauh lebih mudah untuk lawyer-lawyer juga yang malas untuk membuat argumentasi yang baik untuk memenangkan perkara. Gitu.
Sebegitu terkontaminasinya ya sistem yang ada di Mahkamah Agung dengan kasus korupsi, kasus suap, seperti tadi Mbak Bibip menyatakan, seperti jadi sarang mafia lah di Mahkamah Agung ini. Menurut Anda, hanya 2 hakim agung ini saja atau mungkin akan bisa terbongkar lagi kasus berikutnya? Nah, ini saya kira mesti dilihat perkembangan selanjutnya oleh KPK nanti seperti apa ya. Tapi saya kira tidak tertutup kemungkinan kalau tadi yang kita lihat bersama catatan dari Humas KPK, ada kemungkinan masih ada perkembangan selanjutnya. Tapi saya kira begini, untuk perkara ini kita belum tahu karena masih semuanya masih di tangan KPK. Tapi saya mau bilang bahwa terus terang aja saya dan beberapa kawan tidak kaget waktu ada hakim agung yang tertangkap tangan. Tidak kaget gitu. Jadi saya menduga kalau ini dibongkar habis-habisan, termasuk pengaduan-pengaduan yang antara lain juga masuk ke Komisi Yudisial ya dan seterusnya, sebenarnya kita akan bisa dapat lebih banyak lagi dari ini gitu. Tapi ini perkiraan ya, jadi gosipnya begitu banyak sebenarnya. Nah artinya kan gosip-gosip ini nih yang mesti ditindaklanjuti. Maksud saya pengaduannya yang saya dengar itu ada di bawah sendiri maupun di Komisi Yudisial. Nah, kalau ini ditelusuri lebih lanjut, bisa jadi kita akan melihat lebih banyak lagi oknum-oknum, gitu, kalau mau dibilang begitu, yang akan terlacak melakukan tindak pidana korupsi. Dengan 2 hakim agung yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, saat inilah perombakan atau momen perombakan yang tepat di tubuh Mahkamah Agung? Sangat dibutuhkan, karena begini, saya mau bilang begini. Sebenarnya kan pembaruan Mahkamah Agung itu dari tahun 99 dilakukan. Sudah ada blueprint, cetak biru pembaruan peradilan. Tahun 2003, tahun 2010 dibikin lagi. Tapi kan kita kebingungan, karena delivery of justice-nya itu nggak ada, walaupun secara institusional sudah membaik. Secara institusional kan putusan misalnya, sekarang enak banget, gampang download dari website. Udah mulai baik lah gitu ya, secara elektronik, digitalisasi, dan seterusnya, sistem kamar. Tapi kan kita bertanya-tanya, kenapa kok masih banyak kritik terhadap Mahkamah Agung? Nah, salah satu kuncinya justru ada di sistem pengawasan dan rekrutmen, dan juga pada ya akhirnya membuat soal-soal tindak pidana korupsi ini dan kualitas hakim. Nah, jadi ini momentum yang saya kira akhirnya menjadi pembaruan yang ketiga barangkali yang kita butuhkan untuk membongkar sistem paling tidak yang terkait dengan keberadaan mafia peradilan ini. Yang sebenarnya dari dulu kan udah ada ini juga ya Mbak Cindy ya. Ada laporannya juga, ingat nggak dulu dari zamannya Pak SBY ada laporannya juga tuh. Ada Pak Adnan Buyung Nasution almarhum ya dan seterusnya. Sudah melakukan penelusuran juga. Tapi belum ada tindak lanjut yang lebih konkret. Nah saya kira segala tools ini mestinya kita gunakan untuk membongkar lagi, melakukan lagi reformasi yang ketiga kalinya paling tidak di Mahkamah Agung. Reformasi harus dimulai dari mana, Mbak Bibip? Pertama kita harus itu tadi ya, bongkar dulu, kita analisis rekrutmen sistemnya dan kemudian pengawasannya. Yang rekrutmennya kan ini ada pihak ketiga ya, DPR, kemudian apa yang harus dilakukan untuk soal rekrutmen tadi transparansi, ya itu akan bisa didorong. Tapi apalagi yang harus dilakukan karena toh juga nanti lewat DPR akan lolos juga, baru kemudian ketahuan seperti kasus saat ini. Saringan awalnya sebenarnya ada di Komisi Yudisial. Jadi biasanya kan mekanismenya itu Mahkamah Agung akan mengirim surat ke Komisi Yudisial minta ada beberapa hakim yang posisinya harus diisi. Kemudian dibuka lowongannya. Nah, itu yang saya kira harus diperbaiki juga, misalnya juga dengan cara untuk mengundang banyak orang yang punya kompetensi dan rekam jejak yang baik untuk melamar misalnya. Jadi bukan pencari kerja biasa begitu ya, atau bukan punya hakim karir yang sudah ada, tapi dibuka luas misalnya. Nah, itu yang juga harus jadi kalau memilih dari banyak orang kan kemungkinan kita mendapatkan yang baik juga akan semakin besar, misalnya begitu. Dan terus tadi tuh transparansinya, terus masyarakat sipil memberikan masukan itu betul-betul harus diperhatikan catatan-catatan tentang rekam jejak itu. Kalau memang tidak baik, jangan dikirim ke DPR namanya. Justru disitulah kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi karena dari DPR itu yang terjadi bukan rekrutmen berdasarkan kompetensi dan merit lagi, tapi sudah politik gitu.
gitu ya. Jadi dari awal mesti dikunci. Oke, rekrutmen, kemudian pengawasan menjadi kunci supaya tidak ada lagi Hakim Agung yang tersandung kasus korupsi. Terima kasih Mbak Bivitri Susanti telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam dengan berbagi pandangan Anda. Tetaplah bersama kami, saudara. Kami kembali dengan informasi relawan pendukung Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo mendapat banyak masukan dari relawan pendukung Jokowi. Apa saja? Kami kembali dengan jawabannya. Aku prosmite, aku pulang naik ojol, dia langsung, Bang Bonar, Bang driver. Bang Bonar, abang jagoanku di Suci X. Aku doakan abang semoga abang juara katanya. Oh, salah menjagokan kau bang. Dalam hatiku udah tidak terkabul doamu ini bang. Orang udah gagal kok. Callback Suci X, Jumat 11 November di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Adisti Larasati. Sebuah mobil milik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Blora, Jawa Tengah terjun ke dalam jurang sedalam 4 meter. Mobil terjun ke jurang usai rombongan sejumlah pegawai PMD melakukan monitoring di Desa Bangklean, Kecamatan Jati Blora. Diduga kecelakaan disebabkan sopir tak menguasai medan jalan hingga saat melintas di Jalan Menikung, kendaraan oleng dan terjun ke jurang. Akibatnya 3 orang terluka dan kini telah mendapatkan perawatan di Puskesmas Jati. Sementara mobil telah diangkat dari jurang oleh petugas dibantu warga setempat. Kompas Update akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain. Makin delicious, makin endes. Double ngehits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Ayah, ada yang seru nih. Oreo ulang tahun ke-110. Yuk tiup semua lilinnya. Cek Instagram Oreo Indonesia dan menangkan hadiahnya. Cobain juga Oreo rasa birthday cake baru. Ini Reza, plus mau dan kebutuhannya yang nambah terus. Halo. Suka nonton plus workout. Plus, habis itu suka lapar. Plus cari bahan obrolan. Bahan tontonan. Bahan kerjaan. Halo Plus, mudah diatur, tanpa kendala, penuh kendali. Ini hidup plus ala Reza. Kalau kamu... Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Inovasi Indomie hype abis. Kebab Turki dan rendang Padang yang enaknya ngehits dimix di Indomie hype abis kebab rendang. Rasa smoky creamy kebab Turki sama gurihnya rendang Padang dimix asik. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Yuk cobain.
Makin delicious, makin endes. Double-nya hits di mulut. Indomie hype abis kebab rendang mix asik. Relawan pendukung Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Prabowo menyebut ia mendapat banyak masukan dari relawan pendukung Jokowi. Hari ini Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu relawan pendukung Jokowi. Prabowo menyebut mendapat banyak masukan dari relawan pendukung Joko Widodo dan akan terus menjalin komunikasi. Sementara Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi menyatakan dalam pertemuan itu Prabowo berpesan pentingnya menjunjung persatuan dalam dinamika politik. Sudah kita kontak beberapa kali ya dan kita bersepakat untuk terus komunikasi dalam kehidupan berpolitik. Tadi saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo. Apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Ini bukan main-main nih. Tanggal 10 November ini Hari Pahlawan. Jadi memang Pak Prabowo ini kan patriot. Dan kita ingin belajar dari Pak Prabowo tentang patriotisme. Terus terang sebagai generasi yang lebih muda. Dan pesan penting dari pertemuan ini adalah Prabowo sampaikan dan ajarkan kepada kami tentang persatuan nasional. Jadi inti dari semua perhelatan politik atau dinamika politik, tetap kita harus menjaga yang namanya persatuan nasional. Informasi dari persidangan kasus perintangan penyidikan Ferdy Sambo, Saudara, kuasa besar Ferdy Sambo kembali terungkap di persidangan. Dalam kesaksian petugas harian lepas Divisi Propam Polri, Arianto, terungkap belum pernah ada anak buah yang melawan Sambo. Kuasa besar Sambo saat menjabat Kepala Divisi Propam Polri kembali terungkap di persidangan. Dalam kesaksian petugas harian lepas Divisi Propam Polri, Arianto, terungkap belum pernah ada anak buah Sambo yang melawan perintah Sambo. Kesaksian ini diungkap saat sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Saudara saksi kan sudah lama ikut Pak FS. Betul. Bagaimana sehari-hari Pak FS ini kalau dalam bertugas, khusus untuk anak buah ya, kalau dia memerintahkan itu apakah harus segera dilaksanakan atau bagaimana? Namanya perintah pimpinan mungkin pasti langsung segera. Jangan mungkin saudara. Pasti dilaksanakan. Pasti dilaksanakan. Iya. Pernah nggak saksi mengetahui ada perintah Pak FS ke anak buahnya tidak dilaksanakan? Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Jadi belum pernah terjadi anak buah melawan atau tidak melaksanakan perintah Pak FS ya? Setahu saya belum ada. Dalam dakwaan jaksa disebutkan salah satu rekaman CCTV yang sudah diunduh memperlihatkan saat Yosua masih hidup. Rekaman CCTV itu sempat ditonton oleh Arif Rahman, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dan Ridwan Ricky Nelson pada 12 Juli 2022. Saat itu Cuk Putranto mengatakan, "Bang, ini Yosua masih hidup." Pada 13 Juli 2022, Arif Rahman diajak Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan Ferdy Sambo. Kedatangan Arif dan Hendra untuk melaporkan isi rekaman CCTV yang sudah dilihat Arif, salah satunya ada rekaman Yosua masih hidup. Setelah mendengar laporan ini, Ferdy Sambo memerintahkan Arif Rahman dengan kalimat, "Kamu musnahkan dan hapus semuanya." Mendengar laporan yang disampaikan oleh Hendra dan Arif, Ferdy Sambo lantas meminta Hendra untuk menyelesaikan masalah ini. Sambo mengatakan, "Masa kamu tidak percaya saya? Hendra, kamu cek nanti adik-adik, pastikan semuanya beres." Dalam pertemuan segitiga Sambo, Hendra, dan Arif, saat itu Arif tidak berani menatap Ferdy Sambo. Saat itu Ferdy Sambo mengatakan, "Kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu." Dalam momen ini dijelaskan dalam dakwaan jaksa, Ferdy Sambo mengeluarkan air mata. Setelah pernyataan Ferdy Sambo terhadap Arif, selanjutnya Hendra Kurniawan turut membujuk Arif dengan mengatakan, "Sudah Arif, kita percaya saja." Tidak lama berselang, perbincangan ketiganya berakhir. Saat Hendra Kurniawan dan Arif Rahman akan meninggalkan ruangan, Ferdy Sambo kembali menyatakan, "Pastikan semua sudah bersih."
Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi menyebut ketakutan terhadap kuasa Sambo memengaruhi keterangan para saksi. Padahal kasus pembunuhan Yosua awalnya hanya melibatkan Verdi Sambo. Namun Sambo memaksa anak buahnya mengikuti skenarionya. Nah, sementara ketika diperiksa waktu dulu pertama kali para saksi ini, ajudan-ajudan ini, dulu kan masih dalam framing skenario yang dibikin oleh Pak Sambo. Jadi waktu itu mesti keterangannya mesti berbeda-beda. Waktu itu keterangannya pasti apa yang dicekokkan pada mereka itu, termasuk sususi itu gitu kan. Kemudian saya tidak tahu ya, apakah hasil pemeriksaan itu kemudian dikoreksi dan seberapa besar koreksinya yang dilakukan oleh tim khusus itu yang kemudian dikirimkan ke jaksa sehingga jaksa menyatakan sudah lengkap. Kita kan masih nggak bisa menakar itu isi daripada kesaksian itu. Nah, ternyata sekarang kan muncul kan di pengadilan. Ya apalagi tadi dengan jujur tuh salah satu Romer atau apa, ya saya takut ngomong gini sebenarnya karena takut dia memang pasti otomatis kekuatan daripada Pak Sambo itu masih ada, bukan hanya takut saja tapi seperti itu Pak. Nah itu Kini satu persatu keterangan para saksi mengungkap besarnya relasi kuasa Sambo. Keterangan ini akan menjadi penilaian bagi hakim dalam menjatuhkan vonis kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, seorang atlet binaragawati asal Bandung diduga menjadi korban penganiayaan oleh pengemudi ojek online. Informasinya selepas jeda. Tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitalong C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitalong C Zinc. Rambutku hitam berkilau karena aku pakai Emerald Shampoo Black Shine baru, makin berkilau. Formula baru dengan argan oil, infused active perfect amino, dan urang-aring. Rambut jadi lebih hitam dan 2 kali lebih halus dan berkilau. It feels amazing. Hitam tetap sehat, berkilau. Emerald Shampoo Black Shine formula baru. Hitam tetap sehat, berkilau. Lion. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Morinaga Chilgo untuk daya tahan tubuh Arsi dan Arsya. Morinaga Chilgo bernutrisi dengan inulin, vitamin, dan mineral. Harganya terjangkau. Kamar mandi sering digunakan. Kuman dan keraknya sulit dibersihkan. WPC Porselen dengan Strong Active Power. Bersihkan kerak dan bunuh kuman tanpa merusak permukaan porselen. WPC, basmi merah bunuh kuman. Wingscare. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Dek, siap ya? Oke, Kak. Ya, Roma kelapa. Tas dulu ya. Terus dicelup-celup. Oke. Gurih ya? Enak. Roma kelapa, dicelup mau lagi dan lagi. Buat aku, makanan itu penting banget. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Sensodyne meredakan gigi sensitifku dan nafasku jadi segar. Pakai Sensodyne setiap hari. Rambutku hitam berkilau karena aku pakai Emerald Shampoo Black Shine baru, makin berkilau. Formula baru dengan argan oil, infused active perfect amino, dan urang-aring. Rambut jadi lebih hitam dan 2 kali lebih halus dan berkilau. It feels amazing. Hitam tetap sehat, berkilau. Emerald Shampoo Black Shine formula baru. Hitam tetap sehat, berkilau. Lion. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah.
Seorang atlet binaragawati asal Bandung diduga menjadi korban penganiayaan oleh pengemudi ojek online. Korban pun melapor ke Polrestabes Bandung. Video amatir ini saudara merekam ketika terjadinya peristiwa penganiayaan oleh pengemudi ojek online terhadap korban. Bermula saat pesanan dibatalkan oleh korban karena pengemudi yang tidak kunjung datang. Saat menunggu ojek online lainnya, korban didatangi oleh pelaku yang tidak terima. Ini Mbak yang pesan Grab tadi, kan, ya bukannya udah di cancel. Ini Mas yang tadi ya, kan bukannya udah di cancel. Tapi saya nggak enak katanya tuh sudah gitu. Nggak enak apa? Ya udah saya minta maaf ya, minta maaf kalau udah di cancel. Saya ganti ketika saya ngambil uang di dompet ini, driver ojol oknum itu memukul helm yang sudah saya pakai. Saya tangkis. Ketika saya tangkis, loh Bapak maunya apa? Saya tadi udah minta maaf. Informasi lain, Saudara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam puncak KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tidak hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTT G20. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin tak dapat hadir dalam puncak KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Ketidakhadiran Putin dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo via sambungan telepon. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga dipastikan tidak hadir meski diundang oleh Presiden sebagai tamu dalam KTT G20. Jadi kalau saya kira resmi sudah diberitahu Presiden Rusia tidak datang tapi diwakili tingginya, tapi saya pikir Presiden sudah menyampaikan, beliau sudah bertelepon juga kepada Presiden Putin sebagai ketua G20. Presiden tentu ingin mengakomodasi semua. Beliau berkomunikasi dengan semua leaders dan saya kira itu yang terjadi dan mungkin itu yang terbaik buat kita semua. Ada alasan Ukraina gimana? Sama juga mereka berdua, ya mereka juga punya kesibukan yang kita jual. Tapi Presiden sudah melaksanakan fungsinya. Upaya Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Presidensi KTT G20 dengan mengundang langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah dilakukan pada 29 Juni 2022. Jokowi bertemu Zelensky di Istana Marien